Untuk orang tidak berguna sepertimu, gaji 500 perak sudah cukup. Cucuku, tersungkur di depan pintu masuk, meremas blus putih merahnya erat-erat. Kek, maafkan aku. Sepertinya aku memang manusia yang tidak berguna. Saat aku memeluk, bahunya yang gemetar. Tanganku juga menangkap bau tajam dari anggur merah. Murahan. Saat itu aku belum tahu bahwa di dalam amplop gaji pertamanya hanya berisi sekeping uang logam 500 rupiah. Dan bahwa dalam 3 hari, perusahaan pria bodoh yang telah membuatnya menangis ini akan lenyap tak berbekas dari muka bumi. Namaku Budi Haryanto, umurku 75 tahun. Saat ini aku tinggal sendirian di sebuah rumah tuanan besar di kawasan elit Menteng, Jakarta, setelah kematian istriku. Di masa mudaku, seluruh hidupku kudedikasikan untuk bekerja. Aku terlalu sibuk membangun dan mengembangkan perusahaan konglomerasi yang kudirikan sendiri, sehingga hanya tersisa sedikit waktu untuk keluarga. Itulah sebabnya aku menumpahkan kasih sayang yang begitu besar kepada cucuku, Ayu, anak dari putra dan menantuku. Ayu adalah gadis yang benar-benar baik hati. Saat aku sedang merawat tanaman di taman, ia selalu membawakanku segelas es jamu beras kencur. Dengan tangan kecilnya, "Kakek, jangan kerja terlalu keras ya." Setiap kali melihat senyum manisnya, aku merasa seluruh kelelahanku setelah bekerja menguap. Begitu saja. Musim semi tahun ini, Ayu lulus dari universitas dan memulai kehidupan dewasanya. "Kakek, aku diterima kerja." Dia bercerita kepadaku bahwa itu adalah sebuah perusahaan agensi pemasaran kecil, tetapi direkturnya adalah orang yang sangat bersemangat. Dan dia berencana untuk belajar banyak hal di sana agar bisa menjadi anggota masyarakat yang berguna. Ayu mendapatkan pekerjaan itu murni, dengan usahanya sendiri, tanpa pernah sekalipun menggunakan nama besar perusahaanku. Jika saja dia masuk ke salah satu anak perusahaan di grup bisnisku, jalannya pasti akan sangat mulus. Tetapi dia memilih untuk merintis jalannya sendiri. Malam itu, setelah mendengar kabar yang membanggakan tersebut, aku berdiri di depan potret mendiang istriku dengan mata berkaca-kaca dan berkata, Ayu sudah tumbuh menjadi gadis yang sangat luar biasa. Di pagi hari pertama ia bekerja, Ayu berangkat mengenakan setelan blazer barunya, dengan wajah penuh harapan. "Kakek, kalau aku sudah terima gaji pertama, aku akan traktir kakek makan sate ayam paling enak. Tunggu aku ya." Aku tersenyum melihat punggungnya yang menjauh sambil melambaikan tangan padaku. Namun, 2 minggu setelah ia mulai bekerja, ada sesuatu yang berubah pada diri Ayu. Dia pulang ke rumah larut malam setiap hari, dan di akhir pekan dia semakin sering mengurung diri di kamarnya. Bahkan di meja makan, senyum cerianya menghilang, dan lingkaran hitam mulai muncul di bawah matanya. "Ada apa, Ayu? Kerjaanmu berat? Jangan memaksakan diri, nak." Saat aku menanyakannya, Ayu hanya menggelengkan kepalanya dengan lemah. "Nggak apa-apa, Kek. Aku kan masih anak baru, jadi masih banyak yang harus kupelajari. Direkturku memang keras padaku, tapi itu demi kebaikanku sendiri." Dalam kata-katanya terasa sebuah ketegangan, seolah dia sedang berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Aku adalah seorang pemimpin yang berpengalaman. Selama karierku yang panjang aku telah melihat ribuan karakter manusia. Itulah sebabnya aku mengerti. Sorot mata. Gadis ini bukanlah sorot mata seseorang yang sedang menghadapi tantangan untuk berkembang. Itu adalah sorot mata seseorang yang jiwanya sedang dikuras dan dihancurkan. Dan akhirnya, tibalah hari gajian pertama yang ditunggu-tunggu. Saat itulah peristiwa itu terjadi. Waktu menunjukkan sekitar pukul 11 malam, ketika aku mendengar pintu depan dibuka dengan susah payah. "Ayu, kamu sudah pulang?" Langkahku menuju ruang depan terhenti saat aku melihatnya. Blus putih, Ayu basah oleh warna merah dari bagian dada ke bawah. Sejenak darah di wajahku tersirap, tetapi kemudian bau alkohol yang menyengat menusuk hidungku. Itu adalah bau anggur merah, red wine. "Ayu, ada apa? Bajumu, kamu jatuh?" Saat aku mencoba mendekatinya, Ayu jatuh berlutut. Kemudian, dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan sebuah amplop tipis dari tasnya. "Hari ini gajian, dan kantor ngadain makan-makan. Tapi aku selalu bikin salah, dan cuma jadi beban, Pak." Direktur menyiramku dengan wine. Kata-kata Ayu terputus oleh isak tangis. Aku mengambil amplop itu dalam diam. Bahkan tanpa membukanya pun, aku bisa merasakan isinya sangat mencurigakan, karena terlalu ringan. Saat aku membalikkan amplop itu, terdengar bunyi gemerincing saat sekeping koin jatuh ke telapak tanganku. Itu adalah kepingan, uang koin 500 rupiah berwarna kekuningan. Beraninya dia. Aku tidak bisa berkata-kata melihat koin ini. Untuk parasit sepertimu yang cuma menghabiskan profit perusahaan, gaji 500 perak sudah cukup. Bersyukurlah kamu masih diterima kerja walaupun cuma dibayar 500 perak.
Ayu menutup wajahnya dengan kedua tangannya dan menangis sejadi-jadinya. Selama 75 tahun hidupku, aku belum pernah merasakan kemarahan yang begitu dalam, begitu sunyi namun mematikan. Tanganku yang memeluk Ayu gemetar karena murka. Tidak apa-apa nak, mulai besok kamu tidak perlu lagi pergi ke perusahaan itu. Sambil membelai punggung Ayu dengan lembut, aku diam-diam mengambil sebuah keputusan di dalam hatiku. Sepertinya sudah saatnya untuk membuka kembali buku catatan yang telah kusegel rapat-rapat 30 tahun yang lalu. Setelah Ayu tertidur karena kelelahan menangis, aku duduk sendirian bersandar di kursi berlengan di ruang kerjaku yang remang-remang. Di atas meja tergeletak, koin 500 rupiah yang jatuh dari tangannya tadi, memantulkan cahaya dingin. Koin 500 perak ini, inikah harga yang pantas untuk cucuku, yang telah bekerja keras selama sebulan penuh dan mengorbankan jiwanya? Ayu tidak pernah menjadi anak yang manja. Ayahnya, putraku, memegang jabatan penting di grup Haryanto dan sering bepergian. Ibunya juga sibuk mendukung karier suaminya. Itulah sebabnya saat dia masih kecil, satu-satunya orang yang sering bermain dengan Ayu adalah aku. Kakek, lihat, aku bisa bergelantungan terbalik di tiang. Dia adalah gadis yang kuat, yang tak kenal lelah mencoba di tiang mengkibar sampai telapak tangannya kapalan. Dan ketika tiba saatnya mencari pekerjaan, dia tidak mengandalkan siapa pun di keluarga ini, melainkan sendirian menghadapi puluhan wawancara. Suatu malam saat makan malam aku pernah berkata, kalau di perusahaan kita, kakek bisa langsung bicara dengan bagian HRD. Ayu menatapku dengan serius dan berkata, pelan, makasih, kakek, tapi aku mau mencoba kemampuanku sendiri. Aku ingin bekerja di perusahaan yang mengakuiku karena diriku sendiri, bukan karena nama keluarga Haryanto. Mendengar kata-kata itu, bagaimana mungkin aku tidak bangga? Cucuku, yang tidak bergantung pada pengaruh orang tua atau kakeknya, memilih untuk menghadapi kerasnya ombak kehidupan sendirian. Aku menghargai keputusan Ayu dan memilih untuk mengawasinya dalam diam. Lalu, Ayu menemukan agensi pemasaran kecil yang dipimpin oleh seseorang bernama Andi Pratama. Di awal pekerjaannya, Ayu benar-benar terlihat hidup. Pak Andi, itu orangnya keras, kek, tapi dia selalu membaca semua ideku dengan teliti. Dia bilang dia keras karena dia menaruh harapan besar padaku. Melihat senyum Ayu, aku merasa tenang. Aku tidak ragu bahwa langkah pertama dalam kariernya, bertemu dengan atasan yang tegas, akan membawa kebaikan baginya. Namun, itu adalah kesalahanku yang sangat fatal. Melihat ke belakang, aku baru menyadari ada beberapa kejanggalan. 3 minggu setelah mulai bekerja, Ayu mulai pulang ke rumah sangat larut malam. Setiap hari, ia pulang dengan kereta MRT terakhir, dan di akhir pekan ia hanya duduk, menghadap laptop di kamarnya. Martabak manis kesukaannya, yang selalu kusiapkan, di meja, semakin sering dibiarkan tak tersentuh hingga dingin. Ayu, akhir-akhir, ini kamu kurang tidur ya? Mungkin kamu harus istirahat sebentar. Saat aku bertanya dengan penuh kekhawatiran, Ayu selalu menjawab dengan kalimat yang sama, nggak apa-apa kek. Ini salahku karena kerjaku lambat. Pak Direktur sudah mengorbankan waktunya untuk mengajariku. Jadi aku harus berusaha lebih keras. Lagi, itu bukanlah kata-kata orang yang haus akan perkembangan. Itu adalah kata-kata yang mirip dengan hasil cuci otak, yang merampas seluruh kepercayaan dirinya dan memaksanya untuk terus menyalahkan diri sendiri. Suatu malam, aku terbangun dan pergi ke dapur untuk minum air. Dalam kegelapan, kulihat Ayu sedang menangis sendirian dalam diam. Ada apa, Ayu? Apa terjadi? Sesuatu? Saat aku meletakkan tanganku di bahunya dengan hati-hati, Ayu tersentak dan buru-buru menghapus air matanya. Nggak apa-apa kek, aku cuma sedikit bikin salah di kerjaan dan merepotkan Pak Direktur. Pada saat itu, punggung Ayu terlihat begitu rapuh, dan tangannya sedingin es. Pria ini telah memanfaatkan karakter Ayu yang serius dan penuh tanggung jawab. Cuma aku yang mau mempekerjakan orang tidak berguna sepertimu. Di tempat lain kamu pasti sudah ditolak. Pria itu pasti setiap hari melontarkan cacian dan hinaan, memotong semua jalan keluarnya dan melumpuhkan kemampuannya untuk berpikir jernih. Mengapa saat itu aku tidak ikut campur dengan lebih tegas? Karena terlalu menghormati kemandirian Ayu, aku telah mengabaikan sinyal mara bahaya yang dia pancarkan. Dan malam ini, di hari gajian pertamanya, atasan itu menyiramnya dengan anggur di depan semua orang, melemparinya koin 500 perak dan menertawakannya. Menatap koin 500 di atas meja, amarah yang hening menjalari seluruh tubuhku. Selama 75 tahun hidupku, aku telah bertemu dan berurusan dengan manusia yang tak terhitung jumlahnya. Di dunia bisnis yang kejam, terkadang aku harus mengambil keputusan yang tak kenal ampun. Namun,
Aku tidak akan pernah menoleransi tindakan merendahkan martabat manusia dan menikmatinya sebagai sebuah hiburan. Aku bangkit dan memutar kode brankas tua yang terletak di sudut ruang kerjaku. Begitu pintu baja yang berat itu terbuka, aku melihat sebuah buku catatan kulit berwarna hitam di dalamnya. Di hari aku melepaskan jabatanku sebagai komisaris utama 10 tahun yang lalu, aku menyegel buku catatan ini di bagian terdalam brankas. Kupikir aku tidak akan pernah membukanya lagi. Di dalam buku catatan, ini tertulis segalanya tentang grup Haryanto yang kubangun dari nol dengan kedua tanganku sendiri, serta seluruh jaringan dan koneksiku di dunia bisnis. Aku membuka sampul buku itu dengan tenang. Membolak-balik halamannya, aku mencari nama agensi pemasaran tempat Ayu bekerja. Dan ketika aku menemukan nama salah satu mitra kami, mataku sontak menyipit tajam. Begitu rupanya. Ayu mungkin tidak tahu, tetapi perusahaan pria ini, Maju Creative Agency milik Andi Pratama, hanyalah sebuah perusahaan subkontraktor kecil yang berada di lapis paling bawah dari rantai pasok grup Haryanto. Aku mengambil pulpen yang tergeletak di samping buku catatan itu. Besok pagi, hanya dengan satu panggilanku saja sudah cukup untuk menghapus perusahaan pria ini dari muka bumi dalam sekejap mata. Namun, itu terlalu mudah. Pria yang telah mematahkan jiwa Ayu dan merendahkan martabatnya ini harus memahami sampai ke sumsum tulangnya sendiri betapa fatal kebodohan yang telah ia lakukan. Aku, dengan tenang mengangkat gagang telepon dan memutar nomor seseorang yang belum pernah kuhubungi selama 10 tahun. Setelah nada sambung ketiga, terdengar suara bariton yang berat dan penuh ketegangan dari seberang sana. Mohon maaf, atas panggilan selarut ini, Bapak Besar. Pria yang berbicara itu adalah orang yang dulunya bekerja di bawah arahanku dan sekarang memegang posisi sentral di grup Haryanto. Tirta, sudah lama tidak bertemu. Maaf meneleponmu malam-malam begini. Ketika aku mengucapkan kata-kata itu dengan tenang, suara Tirta Haryanto di ujung telepon turun satu oktav, dan dia menjawab dengan ketegangan seolah-olah dia sedang berdiri tegap di hadapanku. Tidak masalah, Bapak Besar. Saya sudah lama menantikan panggilan Anda. Tirta adalah orang yang memimpin grup Haryanto di bawah komandoku saat aku masih aktif. Tahun ini usianya 62 tahun. Setelah aku turun dari posisi komisaris utama, dia terus mendampingi putraku, CEO saat ini, dan mengawasi seluruh jalannya grup. Dia adalah orang yang sangat bisa diandalkan. Tirta, aku akan langsung ke intinya. Aku terus berbicara dengan tenang, tanpa mengalihkan pandanganku dari koin 500 perak di atas meja. Aku ingin, besok pagi, kamu sudah mencari tahu segala hal tentang perusahaan pemasaran bernama Maju Creative Agency dan direkturnya, Andi Pratama. Bapak Besar, apa? Terjadi sesuatu dengan nona muda? Aku bisa mendengar nada amarah yang samar dalam suara berat Tirta. Dia juga sangat menyayangi Ayu layaknya cucunya sendiri, sejak Ayu masih kecil. Aku menceritakan secara datar kepada Tirta tentang peristiwa malam ini, murni memaparkan fakta tentang Ayu yang disiram wine di hari gajian pertamanya, tentang bagaimana dia hanya diberi koin 500 perak dan ditertawakan, dan tentang bagaimana Ayu terus menyalahkan dirinya sendiri, hingga berada di res ambulans. Kehancuran mental. Terdengar helaan napas tajam Tirta dari ujung telepon. Lalu disusul suara pelan, yang terdengar seperti gemeletuk gigi yang menahan amarah. Bapak Besar, saya sungguh minta maaf. Kami lalai tidak mengawasi bahwa nona muda bekerja di perusahaan semacam itu. Ini bukan salahmu. Ini adalah hasil dari keputusan Ayu yang ingin merintis jalannya sendiri. Tapi, aku tidak bisa menutup mata bahwa sebuah perusahaan yang merendahkan martabat manusia berada di lingkaran terluar grup kita. Saya mengerti. Besok pagi-pagi sekali, saya akan menyerahkan laporan lengkap tentang seluruh latar belakang perusahaan pria ini kepada Anda. Setelah menutup telepon, aku memejamkan mata dan keluar dari ruang kerja, melangkah menuju kamar Ayu. Saat aku membuka pintu perlahan, kulihat Ayu sedang tidur meringkuk di ranjangnya. Matanya yang sembab tampak merah, dan napasnya tersengal-sengal. Wajahnya yang menyembul dari balik selimut terlihat pucat, dan saat ku sentuh terasa sangat panas. Tampaknya stres ekstrem dan kelelahan telah memicu demam tinggi. Aku pergi ke dapur, menyiapkan kompres es dan handuk dingin, lalu kembali duduk di samping ranjang Ayu. Ketika aku meletakkan handuk dingin itu di dahinya, Ayu mengerang pelan dalam tidurnya. Maafkan aku tidak berguna. Aku cuma menyusahkan Pak Direktur. Bahkan dalam mimpinya pun, ia masih terbelenggu oleh cuci otak pria itu, dan terus menyalahkan dirinya sendiri. Setiap kali mendengar gumaman Ayu, aku merasakan api amarah yang sunyi di dadaku, berkobar semakin liar. Di atas meja kecil di samping tempat tidur, tergeletak buku catatan kerja yang selalu dibawa Ayu kemana-mana,
dalam keadaan terbuka. Aku kebetulan meliriknya. Di sana, dengan tulisan tangan rapi khas pegawai baru, tercatat dengan saksama, semua prosedur kerja, dan ide-ide untuk proyek. Namun, seiring aku membalik halamannya, isi catatannya menjadi semakin aneh. Pak Direktur benar, aku kurang teliti. Aku harus datang lebih pagi dan mengelap semua meja. Proposal yang kubuat dirobek tepat di depan mataku karena katanya membosankan. Ini salahku, karena aku tidak pandai menilai orang. Besok aku akan lembur sampai malam untuk menyiapkan ide baru. Aku dipanggil pencuri gaji, tidak ada waktu untuk depresi. Aku harus bersyukur pada Pak Direktur yang mau mendidikku. Ini bukanlah catatan tentang perkembangan diri. Ini adalah kata-kata yang menyerupai kutukan, yang sepenuhnya menundukkan pikirannya dan memaksanya untuk terus-menerus menolak harga dirinya. Membalik beberapa halaman lagi, aku menemukan beberapa catatan mengganggu yang sama sekali bukan instruksi kerja. Bagaimana cara membuat kwitansi palsu untuk pengeluaran pribadi Pak Direktur? Arahan untuk memalsukan data demi mendapatkan subsidi pemerintah. Bagaimana cara mengubah jam lembur di sistem absensi secara manual? Aku disuruh memaki mantan karyawan senior yang sudah resign di depan klien. Semua itu adalah catatan tak sadar mengenai berbagai manipulasi kotor dan kecurangan yang dilakukan oleh Andi Pratama ini di balik layar. Ayu, yang terlalu serius dan lugu, mungkin merasa ada yang janggal dengan instruksi direkturnya, tetapi dia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa begitulah kerasnya dunia kerja dan dengan patuh mengikutinya. Di dalam buku catatan kecil ini, terekam dengan jelas realitas gelap di tempat kerjanya dan hari-hari bagai neraka yang harus dilalui Ayu. Keesokan paginya, saat fajar mulai menyingsing, ponselku bergetar pelan. Itu, laporan dari Tirta. Bapak Besar, izin melaporkan. Kami telah menyelidiki perusahaan Andi Pratama secara menyeluruh. Suara Tirta terdengar dingin, tapi penuh keyakinan. Singkatnya, perusahaan itu benar-benar perusahaan bodong yang penuh praktik eksploitasi. Jelaskan lebih detail. Andi Pratama dari luar berpura-pura menjadi direktur penuh semangat yang peduli pada perkembangan anak muda, tapi kenyataannya, itu adalah perusahaan toksik yang paling buruk. Menurut laporan Tirta, selama 3 tahun terakhir, setiap karyawan baru di perusahaan Pratama pasti mengundurkan diri dalam waktu kurang dari 6 bulan. Pratama adalah tipe orang yang merekrut anak-anak muda, mencaci maki mereka secara verbal, dan memaksa mereka bekerja lembur tanpa dibayar, sambil menikmati melihat mereka putus asa dan akhirnya resign. Lebih parah lagi, ditemukan bahwa perusahaan tersebut diduga memanipulasi data untuk mendapatkan subsidi ketenagakerjaan dari pemerintah, BPJS, serta dengan sengaja menunda pembayaran kepada desainer lepas, freelancer, secara tidak masuk akal. Perusahaan itu sendiri ternyata adalah sarang korupsi, bukan sekadar punya beberapa masalah kecil. Dan informasi yang paling tak termaafkan baru saja disampaikan oleh Tirta. Bapak Besar, kami menemukan satu lagi alasan mengapa Andi Pratama melakukan perundungan, harassment, yang begitu ekstrem terhadap Nona Ayu. Apa itu? Begini, sebelumnya Pratama mempresentasikan ide proposal Nona Ayu untuk sebuah tender dengan perusahaan lain, menyembunyikan fakta bahwa itu ide Nona, dan mengklaimnya sebagai idenya sendiri. Namun, karena Dewan Juri Tender sangat memuji perspektif segar dari ide tersebut yang ternyata khas anak muda, harga diri Pratama terluka. Pria itu tidak mendidik atau membimbing talenta muda, melainkan secara sistematis menghancurkan karyawan yang punya potensi, mencuci otak mereka agar merasa rendah diri, dan menikmati superioritas semu untuk melindungi egonya yang rapuh. Pria yang sangat bodoh, benar-benar bodoh. Suaraku terdengar begitu dingin, sampai-sampai aku sendiri terkejut. Ngomong-ngomong, Bapak Besar, dalam jadwal Andi Pratama hari ini, ada sebuah agenda yang sangat menarik. Aku menyipitkan mata mendengar kata-kata Tirta. Siang ini, Pratama dijadwalkan akan mengunjungi kantor pusat eksekutif kita untuk menandatangani kontrak baru dengan salah satu anak perusahaan grup, Haryanto. Pratama mungkin bahkan tidak menyadari bahwa anak perusahaan itu adalah bagian dari raksasa grup Haryanto. Baginya, anak perusahaan itu mungkin adalah klien kakap yang ia perjuangkan mati-matian untuk mengubah nasibnya. Tirta, apakah direktur yang berwenang akan hadir pada penandatanganan kontrak itu? Ya, Direktur Penjualan, Hendra Kusuma, rencananya akan hadir secara langsung. Baiklah, kalau begitu mari kita ubah rencananya sedikit. Bibirku, dengan sendirinya menyunggingkan senyum dingin. Tirta, sampaikan pada Hendra, aku juga akan hadir di penandatanganan kontrak hari ini. Aku mendengar Tirta menghela napas lega di ujung telepon. Dimengerti, saya akan segera mengaturnya.
Mari kita tunjukkan pada orang ini apa itu neraka yang sesungguhnya. Menutup telepon, aku memejamkan mata dan menatap langit fajar dari jendela ruang kerjaku. Ayu, kamu tidak perlu menangis lagi. Dengan kedua tanganku sendiri, aku akan meremukkan ego kerdil pria itu. Aku berdiri dengan tenang dan mengenakan setelan jas tempur terbaikku, yang dijahit khusus untukku 10 tahun yang lalu. Setelan yang sudah 10 tahun tak kupakai itu masih pas di tubuhku. Ini adalah seragam tempurku, yang selalu kukenakan saat menghadiri berbagai negosiasi sengit yang layaknya medan perang. Mengencangkan dasi dan menatap cermin, aku tidak melihat bayangan seorang kakek tua yang menyayangi cucunya, melainkan seorang pengusaha berdarah dingin yang membangun grup Haryanto seorang diri. Sebelum keluar rumah, aku membuka sedikit pintu kamar Ayu dan diam-diam melihat cucuku yang sedang tidur. Demamnya sepertinya sudah turun, tetapi kelelahan yang mendalam masih tergurat jelas di wajah pucatnya. Mendengarkan napasnya yang teratur, aku berbicara kepada Ayu di dalam hati. Ayu, kamu tidak perlu berpura-pura dan memaksakan senyum lagi. Kakek pasti akan membuat pria yang telah menghancurkanmu ini membayar lunas semua perbuatannya. Aku duduk di kursi belakang mobil dinas hitam yang mewah dan memejamkan mata. Dalam diam, suara halus mesin mobil seolah semakin mengipas kobaran api amarah di hatiku. Memandang jalanan kota Jakarta yang berlalu di balik jendela, aku mengenang kembali perjalanan panjangku. Berawal dari ketiadaan setelah krisis ekonomi bertahun-tahun silam, aku dengan gigih dan berdarah-darah membangun perusahaanku. Organisasi grup Haryanto yang kudirikan kini telah menjadi perusahaan raksasa dengan puluhan ribu karyawan. Aku mendedikasikan seluruh hidupku untuk menyejahterakan masyarakat dan melindungi kehidupan karyawan beserta keluarga mereka. Aku selalu memegang prinsip bahwa karyawan adalah keluarga dan menghargai setiap dari mereka. Namun, di sudut paling tersembunyi dari organisasi raksasa ini, bersarang hama seperti Andi Pratama yang memangsa jiwa-jiwa generasi muda yang menjanjikan. Di sudut organisasi yang kubangun, dengan keringat dan darahku, cucu kesayanganku malah direndahkan. Betapa ironi yang sangat kejam. Mobil meluncur mulus dan berhenti di depan gedung kantor pusat grup Haryanto, yang terletak di kawasan SCBD Sudirman, pusat bisnis utama ibu kota. Gedung pencakar langit yang seluruhnya dilapisi kaca itu, yang selesai dibangun tak lama sebelum aku pensiun, adalah simbol kebesaran grup kami. Gedung raksasa ini, yang memantulkan cahaya mentari pagi yang menyilaukan, menjulang tinggi sebagai lambang kekuasaan absolut. Saat aku keluar dari mobil, seorang satpam tua yang berdiri di pintu masuk tersentak kaget melihat wajahku. Bapak besar, sudah lama tidak melihat Anda. Dia adalah karyawan yang sudah bekerja di bagian keamanan gedung ini sejak aku masih aktif memimpin. Aku mengangguk pelan dan berjalan, memasuki lobi dengan tenang. Di pagi hari kerja yang sibuk, lobi dipenuhi oleh para profesional bisnis dan sangat riuh. Namun, seiring langkahku maju, aku bisa merasakan bagaimana atmosfer di sekitarku berubah drastis. Para petinggi sekelas direktur yang mengenaliku satu persatu menghentikan langkah mereka, menatapku dengan tidak percaya, lalu membungkuk hormat dalam-dalam. Karyawan-karyawan muda yang bingung, melihat siapa kakek tua ini, terbawa oleh ketegangan luar biasa dari atasan. Mereka buru-buru menepi memberi jalan. Lautan manusia terbelah layaknya laut merah. Tanpa berbicara dengan siapapun, aku masuk ke dalam lift khusus VIP dan naik langsung ke lantai eksekutif. Ketika pintu lift terbuka, Tirta sudah menungguku di sana. Selamat datang, Bapak Besar. Tirta membungkuk hormat dan membimbingku menuju ruang tamu khusus VVIP. Lorong berlapis karpet tebal itu, begitu sunyi, sampai-sampai hiruk-pikuk di bawah tadi terasa seperti kebohongan. Saat pintu kayu jati berukir berat dari ruang tamu itu dibuka, seorang pria yang menunggu di dalam langsung melompat berdiri, seperti dikomando. Itu adalah Hendra Kusuma, Direktur Penjualan. Bapak Besar, merupakan suatu kehormatan luar biasa Anda berkenan hadir hari ini, saya merasa sangat canggung. Hendra adalah seorang pria berusia sekitar 50 tahun. Aku melihat kemampuannya yang luar biasa, dan mempromosikannya ke jabatannya saat ini tak lama sebelum aku pensiun. Dia juga salah satu orang yang telah bersumpah setia mutlak kepadaku. Hendra, maafkan aku karena mendadak mengubah rencana. Saat aku mengucapkan kata-kata itu dengan pelan, wajah Hendra menegang, dan dia menggelengkan kepalanya dengan kuat. Tidak masalah, Pak. Dari Direktur Tirta, saya sudah mendengar garis besar situasinya. Beraninya manusia rendahan itu memperlakukan Nona Ayu yang sangat Anda sayangi dengan sangat kejam, berlindung di bawah nama grup kita, dan hari ini masih punya muka untuk datang kemari. Hendra menggigit bibirnya dengan keras.
Ini adalah kelalaian saya, Bapak Besar. Karena saya secara tidak langsung membiarkan orang itu menyiksa nona muda, saya siap menerima hukuman apapun. Hendra menunduk dalam-dalam. Aku bisa melihat butiran keringat dingin bermunculan di dahinya. Aku tidak menyalahkanmu. Kamu tidak mungkin tahu semua seluk-beluk perusahaan subkontraktor di bawah kita. Aku bersandar dalam di sofa kulit yang mewah dan memberi isyarat agar Hendra mengangkat kepalanya. Aku bisa merasakan ketegangan pada Hendra sedikit mereda. Sebagai gantinya, ceritakan lebih rinci tentang kontrak yang akan ditandatangani pria itu hari ini. Baik, Pak. Hendra membuka dokumen di depannya dan mulai menjelaskan. Perusahaan Andi Pratama, Maju Creative Agency, dijadwalkan akan menerima subkontrak untuk sebagian pekerjaan desain dalam proyek baru yang sedang digarap salah satu anak perusahaan kita. Berapa nilai kontraknya? Nilai transaksinya sekitar 5 miliar per tahun. Untuk keseluruhan grup kita, ini adalah proyek yang tidak signifikan, tetapi untuk perusahaan seukuran miliknya, ini adalah kontrak besar yang akan menentukan hidup matinya perusahaan tersebut. Begitu rupanya, pantas saja Pratama repot-repot datang ke sini untuk menyapamu secara langsung, direktur di kantor pusat kita. Tepat sekali, Pratama sudah beberapa kali mencoba mendekati staf kita dan berusaha mati-matian agar bisa menjadi mitra langsung dari grup Haryanto, pria yang terlalu narsis. Dia hanya haus akan status bekerja dengan korporasi besar, tanpa menyadari betapa goyahnya perusahaannya sendiri. Tirta menimpali dengan suara yang sangat dingin, Bapak Besar. Setelah kami memeriksa kondisi keuangan perusahaan Pratama, kami menemukan bahwa penundaan pembayaran gaji karyawan sudah mulai terjadi sejak 2 bulan lalu. Benarkah begitu? Ya, mereka tidak hanya kekurangan dana operasional, arus kas mereka sudah benar-benar mati. Mungkin dia memberi Nona Ayu uang koin 500 perak bukan sekadar untuk menghina, tapi karena dia memang sudah tidak punya dana lagi untuk membayar gaji secara normal. Itu artinya, jika kontrak ini tidak ditandatangani hari ini, perusahaan pria ini akan tamat? Ya. Tanpa diragukan lagi, akhir bulan ini mereka akan gagal bayar dan bangkrut. Aku menatap draft kontrak yang tergeletak di atas meja. Selembar. Kertas ini adalah pelampung penyelamat bagi nyawa pria itu. Pria yang hanya memberi Ayu 500 perak, yang telah menginjak-injak harga dirinya, menyiramnya dengan anggur, dan menertawakannya, kini sedang menuju ke gedung ini untuk menandatangani kontrak yang menjadi penentu nasib perusahaannya. Dia mungkin bahkan tidak curiga bahwa gedung ini dibangun oleh kakek dari karyawan baru yang baru saja dihinanya. Aku menoleh ke Hendra dan memberikan perintah dengan tenang. Hendra, pertemuan hari ini akan berjalan sesuai rencana, seolah-olah kamu sendirian yang memimpin negosiasi. Aku akan duduk di sudut ruangan ini sebagai konsultanmu. Konsultan, Pak? Ya, jangan, biarkan pria itu tahu siapa aku sebenarnya. Aku ingin melihat sendiri dengan mata kepalaku bagaimana dia akan bersikap dalam situasi ini. Dimengerti, Pak. Hendra mengangguk dalam-dalam dan menegangkan wajahnya. Pratama mungkin membayangkan dirinya sebagai rubah cerdik yang sedang berburu harimau raksasa, yaitu grup Haryanto. Tapi dia belum sadar bahwa dia telah menginjak ekor harimau itu. Hari ini, di ruangan ini, aku akan merobek habis topeng murahan pria itu. Pada saat itu, interkom di ruangan itu mengeluarkan bunyi elektronik pelan. Itu adalah pesan dari sekretaris Hendra. Bapak Direktur, Bapak Andi Pratama dari Maju Creative Agency sudah tiba. Ya. Aku bisa mendengar Hendra dan Tirta menahan napas secara bersamaan. Suruh dia masuk. Setelah Hendra memberi jawaban singkat, aku pindah ke sofa tunggal yang agak tersembunyi dalam bayangan, di sudut ruangan, dan duduk bersandar dalam. Ayu, hari ini kakekmu akan mengakhiri nasib manusia yang menertawakanmu itu. Dari balik pintu kayu berat itu, terdengar langkah kaki yang percaya diri, namun, terkesan norak. Pintu besar itu terbuka, dan seorang pria melangkah masuk ke ruang tamu VIP. Itu adalah Andi Pratama, pelaku utama yang membuat Ayu kehilangan harga diri dan hancur. Usianya sekitar 40-an. Meskipun dia mengenakan setelan jas yang terlihat mahal, dasinya yang berwarna terlalu mencolok dan bau parfum murahan yang langsung memenuhi ruangan benar-benar menunjukkan kelasnya. Saat Pratama memasuki ruangan dan mengenali Hendra Kusuma, sang direktur penjualan, wajahnya langsung memancarkan senyum penjilat yang kental. Terima kasih banyak atas waktu berharga Anda, Pak Hendra. Saya Andi Pratama dari Maju Creative Agency. Pratama membungkuk hingga 90 derajat, sebuah penghormatan yang berlebihan. Hendra, tanpa beranjak dari sofanya, menatap Pratama dengan tatapan sedingin es. Silakan duduk. Saat Hendra mempersilakan dengan singkat, Pratama duduk di ujung sofa di seberang Hendra dengan canggung.
Pratama mungkin sempat melihatku dari sudut matanya, duduk diam di sudut ruangan. Namun, dia hanya melirik sekilas, dan seketika kehilangan minat, lalu, memusatkan seluruh perhatiannya kembali pada Hendra. Baginya, aku hanyalah seorang konsultan tua yang tak berguna sebagai pajangan, atau mungkin sekadar asisten pribadi Hendra. Orang yang tidak punya insting, dia hanya melihat jabatan dan tampilan luar kekuasaan seseorang, sehingga buta terhadap esensi. Sebenarnya, Pak Pratama, mari kita langsung ke intinya. Mari kita bahas soal kontrak hari ini. Saat Hendra memulai dengan tenang, Pratama, seakan sudah menunggu aba-aba, mengeluarkan map tebal dari tas kerjanya. Tentu Pak, ini adalah proposal yang telah disusun oleh perusahaan kami dengan mengerahkan seluruh kemampuan terbaik kami, sesuai dengan brief proyek dari perusahaan Anda. Silakan diperiksa. Pratama menyodorkan map itu kepada Hendra dengan penuh percaya diri. Aku mencondongkan tubuh sedikit dan menatap tajam ke sampul proposal itu. Di sana tercetak dengan huruf kapital judul proyek yang telah dikerjakan Ayu dengan mengorbankan waktu tidurnya setiap malam di depan laptop. Di kolom disusun oleh, tertulis dengan huruf tebal hanya satu nama, Andi Pratama. Dia mencuri hasil kerja keras orang lain dan menggunakannya sebagai kartu as untuk menjilat perusahaan besar. Betapa licik dan menjijikkannya manusia ini. Hendra, sambil membolak-balik dokumen tersebut, bertanya pada Pratama dengan wajah tanpa ekspresi. Begitu, idenya cukup orisinal dan segar. Pak Pratama, apakah Anda menyusun ini sendirian? Tentu saja Pak, di perusahaan kecil seperti kami, saya sendirilah yang harus turun tangan di garis depan dan membawa perusahaan maju. Pratama membusungkan dadanya dan berbohong dengan penuh kebanggaan. Hendra, tanpa mengalihkan pandangannya dari dokumen di depannya, melanjutkan, namun, untuk mewujudkan proyek sebesar ini, diperlukan staf yang luar biasa. Bagaimana dengan sistem pelatihan karyawan di perusahaan Anda? Mendengar kata-kata itu, bayangan kegelisahan melintas di wajah Pratama. Kemungkinan dia khawatir rahasia perusahaannya yang kekurangan staf dan para pemuda yang selalu kabur karena ini adalah perusahaan toksik akan terbongkar. Namun, Pratama segera tersenyum lebar dan mulai berceloteh, seolah mencari pembenaran dari sesama pimpinan eksekutif. Pak Hendra, malu rasanya mengakuinya, tapi anak muda zaman sekarang itu benar-benar tidak berguna. Mental mereka tempe. Mereka langsung resign dan mengeluh soal harassment kalau dididik sedikit keras. Mereka tidak punya daya juang. Itulah makanya, saya mendidik mereka dengan sangat tegas, layaknya seorang ayah. Aku mencengkeram erat sandaran tangan sofaku. Cuma ditegur sedikit, mereka langsung mengeluh harassment dan lari. Tidak punya daya juang sama sekali. Itulah makanya saya harus mendidik mereka secara keras, layaknya ayah sendiri. Mendidik? Mendengar suara bariton Hendra yang dingin, Pratama tampaknya salah, paham dan mengira dia baru saja mendapat persetujuan. Dia terus saja membual. Iya, tepat sekali Pak. Faktanya, belum lama ini kami kedatangan seorang karyawan wanita muda yang benar-benar tidak berbakat. Seberapapun kerasnya saya ajari, dia selalu bikin salah. Dia benar-benar pencuri gaji yang cuma menggerogoti profit perusahaan. Di kedalaman mataku, amarah yang membeku mulai berdenyut, kenangan akan air mata Ayu dan bau red wine semalam kembali menyergapku. Dengan senyum sinis yang vulgar, Pratama melanjutkan, makanya, untuk memberinya pelajaran hidup yang keras tentang realitas dunia kerja, di hari gajian pertamanya, saya memberikan sedikit hadiah kejutan. Saya bilang pada orang, tidak berguna gajinya cukup 500 perak saja, dan saya beri dia koin 500 perak di depan semua staf. Oh, wajahnya saat menangis itu, tepat pada saat kata-kata Pratama bergema di ruang tamu VIP itu, udara di ruangan itu seketika membeku. Ekspresi benar-benar lenyap dari wajah Hendra, sementara Tirta yang berdiri di dekat pintu mengeluarkan suara gemeletuk gigi yang menahan amarah. Luar biasa. Pratama sama sekali tidak menyadari ranjau mematikan apa yang baru saja ia injak. Sebaliknya, dia tampak yakin bahwa dia telah berhasil memamerkan ketegasan kepemimpinannya kepada eksekutif perusahaan besar seperti Hendra. Bagaimana menurut Anda, Pak Hendra? Begitulah cara kami melatih karyawan muda yang tidak berguna secara tuntas. Saya jamin, saya akan membawa kontrak dengan perusahaan Anda pada kesuksesan lewat kepemimpinan saya yang kuat. Pratama berbicara dengan penuh semangat, menatap Hendra dengan mata yang berharap akan dipuji. Namun, Hendra tidak membuka mulutnya. Hendra hanya menatap dalam diam ke arahku, yang duduk dalam bayang-bayang di sudut ruangan. Dalam kesunyian yang tidak wajar ini, Pratama akhirnya merasakan ada yang tidak beres. Aku bisa melihat, keringat dingin mulai bercucuran di dahinya. Pak Hendra, ada apa?
Saat Pratama bertanya dengan cemas, aku perlahan berdiri dan berjalan pelan menghampirinya dari belakang. Langkah kakiku teredam oleh karpet tebal, dan Pratama, yang tidak menyadari keberadaanku, hanya menatap ekspresi wajah Hendra dengan waspada. Aku berhenti tepat di belakang Pratama, dan dengan suara yang pelan dan merayap, aku bertanya, kepada karyawan muda tidak berguna yang gajinya kamu potong jadi 500 perak itu, apakah kamu juga menyiramkan anggur merah ke bajunya sebagai bagian dari program pelatihan karyawanmu yang luar biasa itu? Mendengar kata-kataku, bahu Pratama tersentak hebat. Dia berbalik, seolah ditarik paksa, dan untuk pertama kalinya menatapku secara langsung. Kepercayaan, diri murahan yang tadi melekat di wajah Pratama seketika musnah, digantikan oleh kengerian yang tak bisa dijelaskan. Aku menatap lurus, tanpa ekspresi, ke dalam mata Pratama. Pertanyaanku yang pelan terasa menusuk dingin ke seluruh penjuru ruangan. Kepada karyawan muda yang gajinya kamu potong jadi 500 perak, itu, apakah kamu juga menyiramkan anggur merah ke bajunya sebagai bagian dari program pelatihan karyawanmu yang luar biasa itu? Saat Pratama mendengar pertanyaan itu, dia benar-benar berbalik sepenuhnya. Dan dia menatapku, seolah-olah dia sedang melihat monster mengerikan yang tak terlukiskan. Seluruh kepercayaan diri picisan Pratama benar-benar hilang tanpa sisa. Sebagai gantinya, di wajahnya terpancar kebingungan mengapa ada pria tua yang tidak pada tempatnya di sini sekaligus ketakutan yang instingtif. Saat aku berdiri diam tanpa mengatakan apapun lagi, Pratama menoleh ke arah Hendra, mencari pertolongan. Pak Hendra, siapa kakek tua ini? Mengapa dia ikut campur urusan kebijakan internal SDM perusahaan kami? Dan bukankah tidak pantas? Ada orang luar hadir dalam penandatanganan kontrak? Pratama mati-matian meninggikan suaranya, mencoba mempertahankan dominasinya. Namun suaranya sedikit bergetar, dan butiran keringat yang jauh lebih besar dari sebelumnya mengalir di dahinya. Hendra, yang bersandar dalam di sofa, melemparkan tatapan sedingin es pada Pratama. Pak Pratama, beliau ini adalah konsultan utama dari grup Haryanto, dan bagi saya pribadi, beliau adalah penolong mutlak hidup saya. Orang rendahan seperti Anda tidak punya hak untuk mempertanyakan keberadaannya. Mendengar nada bicara Hendra yang mematikan, ekspresi Pratama menjadi semakin kaku. Kak konsultan, tapi kenapa konsultan ini begitu tertarik dengan cerita soal karyawan baru kami? Pratama menarik napas berat, seolah tersedak. Kemungkinan besar, wajah gadis itu, Ayu Haryanto, yang baru saja semalam ia caci maki dengan kejam, ia beri koin 500 perak, dan ia dorong hingga ke jurang keputusasaan, kini terlintas di benaknya. Ayu Haryanto? Grup Haryanto? Jangan-jangan? Tidak, mungkin itu benar. Bisikan parau meluncur dari mulut Pratama. Wajahnya seketika berubah pucat pasi, seperti mayat. Aku berhenti beberapa langkah di depan. Pratama merogoh sakuku dan mengeluarkan salinan proposal yang telah dirobek, yang dibawa pulang Ayu semalam, lalu meletakkannya dengan tenang di atas meja. Ini adalah proposal yang kamu ajukan untuk tender perusahaan lain dengan berpura-pura bahwa itu idemu. Dan karena kebohonganmu mencuri hasil kerjanya, Ayu jatuh ke dalam keputusasaan. Dan disitulah kamu mengecapnya sebagai tidak berguna lalu menyiksanya hingga dia hampir gila. Suaraku yang pelan pasti terdengar seperti ledakan bom di telinga Pratama. Mata Pratama membelalak lebar, bolak-balik menatap ke arah dokumen di atas meja dan wajahku. Bagaimana Anda bisa? Bukan, saya, sebagai direktur, memang bertugas memoles ide-ide karyawan muda. Dia mulai mencari-cari alasan dengan canggung. Tapi, karena tatapanku yang tajam, Pratama gemetar dan terdiam. Hari-hari bagai neraka yang kamu ciptakan untuk Ayu, dan segudang penipuan yang kamu lakukan di dalam perusahaanku. Semuanya sudah diselidiki tuntas. Aku mengeluarkan laporan lain dari sakuku, laporan yang kuterima dari Tirta. Di dalamnya terperinci, kecurangan subsidi BPJS dan pajak selama bertahun-tahun, kerja lembur paksa, tanpa bayaran, serta penunggakan honor pekerja lepas yang dilakukan perusahaan Pratama. Melihat dokumen itu, Pratama mencengkeram erat pahanya, berusaha menahan lututnya yang bergetar hebat. Semua ini kamu bebankan pada Ayu, agar gadis yang terlalu rajin dan bertanggung jawab itu mencatatnya ke dalam buku kerjanya tanpa sadar. Kamu berencana melimpahkan semua kejahatanmu pada karyawan baru ini, dan jika terjadi sesuatu, kamu tinggal mengorbankannya sebagai kambing hitam. Tenggorokan Pratama tercekat. Mana ada. Saya cuma demi menyelamatkan perusahaan. Hendra, mengenai kontrak hari ini. Saat aku memanggilnya, Hendra langsung berdiri tegap dan membungkuk dalam. Siap, Bapak Besar, Bapak Besar.
Mendengar panggilan yang sangat tidak lazim itu, Pratama akhirnya roboh, merosot ke lantai tanpa tenaga. Dia akhirnya menyadari bahwa sosok di depannya bukanlah sekadar konsultan, melainkan pendiri legendaris dari imperium bisnis raksasa ini, Budi Haryanto. Hendra, setelah menunduk hormat padaku, menoleh ke arah Pratama dan berkata dengan nada yang sangat dingin, seluruh transaksi dan negosiasi kontrak dengan Maju Creative Agency dibekukan terhitung detik ini. Dan, tentu saja, partisipasi Anda dalam proyek baru ini resmi dibatalkan. Mata Pratama dipenuhi keputusasaan. Tidak, Pak Direktur, kalau kontrak ini batal, akhir bulan ini perusahaan saya sama sekali tidak peduli apa yang terjadi pada perusahaan Anda. Potong Hendra dengan kejam. Anda telah merendahkan martabat orang yang seharusnya kami lindungi dengan nyawa kami. Anda harus paham seberapa mahal harga yang harus dibayar untuk itu. Ukir kata-kata ini di jiwa Anda, Tirta. Seret Pak Pratama keluar. Saya tidak sudi melihat wajahnya sedetik pun lagi di ruangan ini. Tirta, yang sedari tadi berdiri di dekat pintu, melangkah maju dengan tenang. Dari tubuhnya yang besar, memancar aura yang begitu mengintimidasi, sehingga Pratama bahkan tidak bisa mengeluarkan satu patah kata pun. Pratama, pucat, seperti hantu, berdiri terhuyung-huyung, dan dengan patuh membiarkan Tirta menyeretnya keluar dari ruangan. Di ruang tamu yang kembali sunyi, aku memandangi panorama gedung-gedung Jakarta dari balik jendela kaca. Bapak besar, ini belum selesai, kan? Tanya Tirta pelan dari belakangku. Ya, ini baru permulaan. Pria ini harus benar-benar menyadari secara utuh betapa beratnya dosa, merampas harga diri dan martabat orang lain. Aku meremas erat laporan di tanganku. Pratama belum tahu bahwa masih ada jurang yang lebih gelap di belakangnya, dan bahwa harapan terakhirnya sudah berada di dalam genggamanku. Matahari yang terik khas musim kemarau memantulkan cahaya putih menyilaukan di aspal jalan protokol. Dari pintu otomatis raksasa gedung kantor pusat grup Haryanto, seorang pria terhuyung keluar layaknya orang mabuk. Itu adalah Andi Pratama. Tidak ada lagi sisa-sisa langkah penuh percaya diri yang ia tunjukkan saat memasuki gedung ini setengah jam yang lalu. Bagian belakang setelan jas, mahalnya basah kuyup oleh keringat dingin, dan rambutnya yang sebelumnya tertata, rapi kini berantakan. Pratama, sambil sempoyongan, beberapa kali menatap ke arah lantai puncak gedung itu. Pendiri legendaris, Budi Haryanto, jadi kakek tua. Yang salah tempat itu sebenarnya adalah penguasa absolut yang membangun imperium raksasa ini, dan lebih parahnya lagi, karyawan muda yang semalam kucaci maki, sebagai benalu, yang kuberi 500 perak dan kusiram wine, adalah cucu kesayangannya. Bohong, katakan ini cuma mimpi. Bagaimana mungkin cewek? Ceroboh dan tidak berguna itu adalah keluhan meluncur dari mulut Pratama, entah ditujukan pada siapa. Orang-orang yang lewat dengan wajah tegang melirik, Pratama yang komat kamit sendiri dengan tatapan jijik. Namun, kesombongan dan pola pikir egosentris bawaan Pratama segera memaksanya untuk memalingkan wajah dari realitas. Tenang, belum semuanya kiamat. Pratama melonggarkan dasinya dengan kasar, dan seolah lari dari kenyataan, ia masuk ke sebuah kafe terdekat. Sambil mengusap keringat di wajahnya dengan handuk dingin yang disediakan, Pratama mati-matian mencari pembenaran. Ya, cuma satu kontrak yang batal. Bahkan kalau aku kehilangan kontrak grup Haryanto, perusahaanku tidak akan langsung hancur. Bohong, Pratama sendiri yang paling tahu bahwa pembayaran akhir bulan sudah mustahil tertutupi. Tapi ia tetap mencari dalih di dalam kepalanya demi melindungi egonya yang rapuh. Grup Haryanto itu perusahaan tua yang kaku, kita yang menolak mereka. Lagi pula, aku masih punya kartu truf, itu. Senyum menjijikkan kembali menghiasi wajah Pratama. Ia teringat wajah seseorang bernama Surya, yang menjabat sebagai kepala cabang sebuah bank perkreditan rakyat BPR lokal. Perusahaan Pratama bisa bertahan hidup sampai hari ini murni karena keberadaan Surya. Selama bertahun-tahun, Pratama terus menyogok Surya dengan hadiah mahal dan uang pelicin, dan sebagai imbalannya, Pratama menerima pencairan kredit dalam jumlah besar secara ilegal yang dalam kondisi normal tidak akan lolos audit. Biarpun akhir bulan ini harusnya gagal bayar, kalau aku minta tolong Surya, dia pasti bisa mengakali sistemnya. Seperti biasa, cukup kasih dia cewek muda dan sedikit uang tutup mulut. Dengan tangan gemetar, Pratama mengeluarkan ponselnya dan mencari nomor pribadi Surya. Sementara itu, di ruang tamu VIP kantor pusat grup Haryanto, aku dan Tirta duduk berhadapan dengan tenang. Setelah meletakkan cangkir teh yang mulai mendingin di atas meja, aku menatap laporan di depanku. Tirta, harapan terakhir, Pratama yang kamu sebutkan tadi, apakah itu Surya yang ini? Benar Pak,
Tirta mengangguk, pelan. Surya, kepala cabang sebuah BPR, Pratama sudah bersekongkol dengannya selama bertahun-tahun, menyembunyikan kerugian perusahaan Pratama dan berulang kali mencairkan kredit fiktif melalui skema kredit bodong. Begitu, aku menatap foto Surya yang terlampir di laporan itu dengan tatapan dingin. Jadi, dia tidak hanya memeras tenaga karyawan muda dengan bayaran murah, menipu negara untuk subsidi, tapi juga menyuap pejabat lembaga keuangan. Fakta ini kembali mengobarkan api amarah sedingin es di dadaku. Ayu berusaha sekuat tenaga, menyalahkan dirinya sendiri bahwa dia tidak berguna di tengah rawa-rawa kejahatan dan kebusukan seperti ini. Bapak besar, apa yang akan Anda lakukan? Mendengar pertanyaan Tirta, aku berdiri perlahan dan menatap cakrawala kota dari balik jendela. Bank, Perkreditan Rakyat ini, sudah cukup lama aku tidak mendengar nama ini. Tirta sedikit menyipitkan matanya. Ketua BPR ini saat ini adalah orang yang bisnis, pabrik keluarganya dulu hampir bangkrut saat krisis moneter 30 tahun lalu, dan yang secara pribadi kubantu kucurkan dana penyelamatan. Sudut bibir Tirta sedikit terangkat. Orang itu sampai sekarang masih selalu datang ke rumah untuk sungkem setiap lebaran dan tahun baru. Dia orang yang sangat tahu balas budi. Saya mengerti. Kalau begitu, saya akan segera menghubungi ketua BPR tersebut. Tirta dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan menekan nomor dengan cekatan. Hanya satu panggilan telepon. Namun, itu adalah ketukan palu vonis mati yang akan tanpa ampun memutus benang tipis terakhir tempat Andi Pratama bergantung. Di sudut kafe, Pratama berkali-kali menempelkan ponselnya ke telinga. Nada sambung terus berbunyi, tapi Surya tak kunjung mengangkatnya. Sial, si Surya, ini lagi ngapain sih di saat genting begini? Karena panik dan kesal, kaki Pratama mulai bergoyang lebih kencang. Saat dia hendak menelepon untuk yang kelima kalinya, layar ponselnya tiba-tiba menyala. Ada panggilan masuk dari Surya. Nah, akhirnya diangkat juga si Surya. Pratama berteriak tanpa mempedulikan sekelilingnya. Halo, ini aku, Pratama. Jujur aja, aku ada permintaan darurat buat kamu. Soal tagihan akhir bulan ini, seperti biasa, tolong cairkan sedikit dana tambahan. Tentu saja, aku sudah siapkan komisi spesial buatmu. Pratama tersenyum penuh kemenangan dan menunggu jawaban. Namun, dari seberang telepon hanya terdengar kesunyian yang berat dan mencekik. Halo, ada apa Sur? Kamu dengar aku kan? Saat Pratama bertanya dengan tak sabar, Surya akhirnya bersuara. Pak Pratama, sebenarnya Anda ini baru saja cari ribut dengan siapa? Suara Surya terdengar sangat gelap, seolah keluar dari dasar neraka, dan bergetar karena keputusasaan dan ketakutan yang teramat sangat. Anda cari ribut dengan siapa? Pratama sama sekali tidak paham maksud perkataan Surya, dan mengeluarkan suara kebingungan. Cari ribut? Ngomong apa sih kamu Sur? Aku kan cuma mau minta cairkan kredit kayak biasa buat bayar tagihan akhir bulan. Persetan denganmu, bangsat. Surya tiba-tiba menjerit, histeris dari balik telepon. Barusan Bapak Ketua dari kantor pusat meneleponku. Langsung. Semua kredit perusahaanmu terbukti fiktif dan ilegal. Dan semuanya sudah terbongkar total. Aku diperintahkan untuk langsung menagih seluruh utangmu. Lunas hari ini juga. Pratama merasa jantungnya seperti disiram air es. Lunas, hari ini juga? Nggak mungkin. Kamu kan yang paling tahu kondisi keuanganku. Makanya aku bilang persetan denganmu. Suara Surya benar-benar pecah karena ketakutan dan amarah. Tim auditor dari pusat dan pengacara sudah ada di kantorku sekarang. Semua catatan suap, komisi, dan hadiah pelicin yang kuterima selama bertahun-tahun sudah diserahkan kepada mereka dengan akurasi sampai hitungan perak. Hidupku tamat. Gara-gara kamu, aku bukan cuma dipecat, aku bakal dipenjara karena penggelapan dan suap. Bohong. Nggak mungkin secepat ini. Semua yang kubangun bertahun-tahun, karierku, keluargaku, uang, pensiunku semuanya hancur jadi abu gara-gara kamu. Sebenarnya kamu habis nyari masalah sama raksasa mana sih? Dasar pembawa sial. Jangan pernah hubungi aku lagi. Bunyi elektronik nada putus telepon bergaung memilukan di telinga. Pratama menatap layar ponselnya sampai tak bisa berdiri dari kursi. Kafenya tamat. Kata itu perlahan menguasai otak Pratama. Kontrak dengan konglomerat grup Haryanto batal, keran kredit ilegal dari bank ditutup. Terlebih lagi, jika bank menagih seluruh utangnya secara tunai hari ini, tak ada jalan lain selain menutup perusahaannya detik ini juga. Tidak, ini tidak akan selesai hanya dengan menutup perusahaan. Tuntutan pengembalian dana subsidi pemerintah yang digelapkan, upah lembur karyawan yang belum dibayar, dan di atas segalanya, penipuan kredit bank. Selain bangkrut total, skenario terburuknya, dia sendiri akan berakhir di balik jeruji besi
sama seperti Surya. Kenapa? Kenapa semuanya hancur berantakan dalam sekejap? Di benak Pratama, terlintas wajah kakek tua yang berdiri di ruang tamu VIP dengan mata sedingin es. Tadi, Bapak Besar, begitu Direktur Hendra memanggilnya. Jangan-jangan hanya karena satu orang karyawan baru, pendiri legendaris grup raksasa itu benar-benar turun tangan langsung hanya untuk menghancurkan perusahaan sekecil ini? Nggak masuk akal. Cewek ceroboh dan nggak berguna. Macam dia mana sepadan dengan semua usaha ini? Pratama menggelengkan kepalanya. Dengan kuat, berusaha mati-matian menolak kenyataan. Namun, keringat yang membasahi sekujur tubuhnya dan lututnya yang gemetar adalah bukti dari beratnya realitas yang kini menimpanya. Pada saat yang sama, aku di ruang kerjaku mendengarkan laporan terperinci dari Tirta. Bapak Besar, kami baru saja mendapat kabar dari Ketua BPR. Surya sudah diamankan, dan proses pelaporan ke polisi, serta OJK sudah dimulai. Tentu saja, seluruh rekening perusahaan Pratama juga telah dibekukan total. Bagus, terima kasih atas kerja kerasmu, Tirta. Aku bersandar dalam di kursi kerjaku dan memejamkan mata. Sekarang, seluruh jalur pelarian untuk pria itu sudah tertutup, rapat. Tirta melanjutkan. Selain itu, salinan buku catatan Nona Ayu yang Anda serahkan pada saya, kemarin juga telah kami kirimkan secara anonim ke Dinas Tenaga Kerja, Disnaker, dan Direktorat Jenderal Pajak. Bagus. Apa sudah ada pergerakan? Sudah. Karena bukti-buktinya terlalu spesifik dan komprehensif, siang ini kedua instansi tersebut akan melakukan inspeksi mendadak ke kantor. Pratama, aku mengangguk pelan. Buku catatan yang selalu ditulis Ayu setiap malam, sambil menangis dan menyalahkan dirinya sendiri, secara ironis justru menjadi senjata paling mematikan yang benar-benar menyudutkan pria yang telah menyiksanya itu. Aku menyudahi pembicaraan dengan Tirta, keluar dari ruang kerja, dan melangkah menuju kamar Ayu. Saat aku membuka pintu perlahan, kulihat Ayu sudah bangun, dan duduk di kursi dekat jendela, menatap kosong ke arah sinar matahari yang cerah. Di luar, demamnya sudah sepenuhnya reda, dan wajahnya terlihat jauh lebih segar dari kemarin, tetapi di matanya masih tersimpan bayangan ketakutan yang belum mau pudar. Ayu, bagaimana perasaanmu, masih demam? Saat aku bertanya, Ayu tersentak dan tersenyum lemah, seolah memaksakan diri. Kakek, maafkan aku. Aku tidur terus dan tiba-tiba sakit. Hari ini aku bolos kerja. Ayu melirik jam di samping tempat tidur dan wajahnya kembali memucat. Gimana ini? Aku harus ngabarin Pak Andi. Kalau nggak dia bakal marah besar dan bilang aku nggak berguna lagi. Gara-gara aku, semua orang di kantor pasti repot. Aku menangkup wajah Ayu dengan kedua tanganku dengan lembut saat ia mulai panik. Nggak apa-apa Ayu, kamu tidak perlu lagi menghubungi perusahaan itu. Kamu tidak perlu menginjakkan kaki di sana lagi selamanya. Tapi kalau aku nggak tahan banting, kalau ternyata aku memang anak yang lemah, tidak. Aku menatap lurus ke dalam mata Ayu dan berkata dengan tegas, kamu tidak berguna. Ada orang dewasa jahat yang memanfaatkan keseriusan dan kebaikan hatimu untuk mencuci otakmu. Kamu sama sekali tidak bersalah. Mendengar kata-kataku, air mata berlinang dari sepasang mata besar Ayu. Semua catatan yang kamu buat dengan susah payah itu, sekarang sedang membantu menyelamatkan karyawan-karyawan muda lainnya yang juga menderita di perusahaan. Itu, usahamu tidak sia-sia nak. Ayu membenamkan wajahnya di dadaku dan menangis terseduh-seduh layaknya anak kecil. Benang ketegangan yang selama ini mengikatnya seakan putus, dan seluruh kecemasan serta ketakutan yang menumpuk tumpah dalam wujud air mata. Aku membelai punggung Ayu dengan lembut, memandang langit biru di luar jendela. Luka dalam di hati Ayu tidak akan sembuh dalam semalam. Pria itu tidak sekadar mencuri uang gajinya, tapi merampas harapan masa depan dan harga diri seorang anak muda. Aku akan memastikan pria itu merasakan beban berat dari dosa tersebut hingga tetes terakhir keputusasaannya. Sementara itu, Pratama dengan langkah terhuyung-huyung tiba di gedung tempat kantornya berada. Rekening sudah dibekukan. Aku harus ambil uang cash dari brankas kantor dan langsung kabur. Harga diri sebagai direktur dan gengsi untuk mempertahankan perusahaan telah musnah dari benak Pratama. Yang tersisa hanyalah insting rendahan untuk menyelamatkan diri sendiri. Namun, saat pintu lift terbuka dan ia membuka pintu kantornya, kaki Pratama seolah terpaku ke lantai. Di area resepsionis yang seharusnya kosong, berdiri beberapa pria dan wanita asing bersetelan rapi dengan wajah garang. Hidung Pratama menangkap aroma debu dokumen khas instansi pemerintah, dipadu dengan ketegangan dingin yang menusuk tulang. Anda saudara Andi Pratama dari Maju Kreatif Agensi, betul? Kata seorang pria berambut ubanan yang berdiri, memimpin kelompok itu dengan suara tegas.
sambil mengangkat tanda pengenalnya dari dompet kulitnya. Kami adalah tim gabungan dari Dinas Tenaga Kerja dan Direktorat Jenderal Pajak. Hari ini kami datang untuk melakukan inspeksi mendadak berdasarkan laporan dari whistleblower, disnaker, dan orang pajak. Suara cicitan menyedihkan keluar dari tenggorokan Pratama. Keringat mengalir deras di dahinya, menodai kerah kemeja mahalnya. Bercanda apa ini? Perusahaan kami ini perusahaan bersih yang taat hukum. Kami mendidik karyawan baru kami dengan sangat baik, tidak ada yang namanya harasmen atau lembur tidak dibayar. Wajah Pratama berkedut, berusaha memamerkan senyum menjilat khasnya, tapi otot-otot pipinya bergetar hebat, sehingga senyumnya tampak menyedihkan. Hentikan alasan murahanmu. Pria dari tim inspeksi itu memotong ucapan Pratama dengan dingin. Kami sudah memiliki bukti telak yang mengonfirmasi semua pelanggaran perusahaan Anda. Seorang petugas wanita yang berdiri di belakang pria itu meletakkan setumpuk dokumen tebal di atas meja dengan bunyi keras brak. Di sana tergeletak berlembar-lembar kertas fotokopi yang dipenuhi tempelan penanda yang sangat familiar. Itu adalah salinan dari buku catatan kecil yang setiap hari dibawa Ayu, tempat ia mati-matian mencatat instruksi kerja sambil merutuki dirinya sendiri karena merasa tidak berguna. Apa? Ini kan punya cewek ceroboh itu? Mata Pratama membelalak ngeri. Di situ tercatat segalanya. Dari jam berapa sampai jam berapa dia dipaksa lembur tanpa bayaran pada hari apa. Bagaimana dia disuruh memanipulasi sistem absensi demi menipu kuota BPJS, dan bahkan perintah langsung Pratama agar ia memasukkan pengeluaran pribadi direktur sebagai beban perusahaan. Semuanya dicatat dengan detail yang mengerikan, hingga kehitungan peraknya. Kamu tiap hari, kupanggil pencuri gaji, tapi ternyata kamu diam-diam mencatat semua ini di belakangku. Kaki Pratama mulai gemetar hebat, karyawan muda yang paling ia hina, yang ia lempar dengan koin 500 perak dan ia tertawakan, ternyata telah mengikatkan tali ke tiang gantungan tepat di lehernya sendiri. Pada saat itu, dari ruangan di bagian dalam kantor, beberapa karyawan muda mengintip dengan ragu. Mereka juga selama ini hidup dalam ketakutan karena makian harian Pratama, dan hampir termakan cuci otak bahwa mereka adalah manusia tak berguna. Anak-anak muda yang malang. Pria dari tim inspeksi itu berkata dengan tenang kepada para karyawan. Saudara-saudara, kalian tidak perlu takut lagi pada pria ini. Semua instruksi direktur yang tercatat di sini adalah fakta, bukan? Para karyawan saling pandang. Selama ini mereka begitu takut pada Pratama sampai tidak ada yang berani buka suara. Namun, fakta bahwa Ayu orang yang paling sering dimaki di kantor tetap mencatat semuanya demi menyelamatkan perusahaan dan mereka semua telah menghancurkan belenggu ketakutan di hati mereka. Iya, itu benar Pak, jawab salah satu karyawan muda dengan suara gemetar namun tegas. Kami setiap hari dipaksa kerja lembur sampai larut malam, setelah disuruh absen pulang di sistem. Kalau kami protes sedikit saja, kami diancam akan dituntut ganti rugi pemecatan. Heh, ngomong apa kalian? Siapa yang selama ini ngasih kalian makan, hah? Wajah Pratama memerah dan ia mencoba membentak, tapi kini tak ada lagi yang takut pada ancamannya. Para karyawan satu persatu mulai memberikan kesaksian kepada inspektur tentang perlakuan tidak adil dan pelanggaran yang mereka alami. Di mata mereka, tergurat jelas kemarahan dan kebencian yang selama ini mereka pendam. Pratama, dalam kesendirian yang menyedihkan, hanya bisa menyaksikan kerajaan kecil yang ia bangun di atas dasar ketakutan dan kekerasan itu runtuh, berkeping-keping. Catatan dari seorang karyawan magang, Ayu, telah membebaskan hati para karyawan dari penjara ketakutan mereka, dan mengubahnya menjadi rantai yang menjerat leher Pratama. Komputer dan brankas di ruangan direktur sudah kami amankan. Fakta adanya, pembukuan ganda juga telah dikonfirmasi, pihak kepolisian akan segera tiba. Pengumuman dingin dari inspektur itu memberikan pukulan telak terakhir bagi Pratama. Tamat. Kata itu benar-benar menguasai otak Pratama. Kredit bank ditutup, kontrak korporasi raksasa dibatalkan, dan kini ia dikhianati dari dalam perusahaannya sendiri. Tidak ada lagi jalan untuk kabur. Di saat sayup-sayup, terdengar suara sirene polisi dari kejauhan, sebuah niat busuk terakhir melintas di benak Pratama. Aku nggak akan hancur sendirian. Perempuan itu, si Ayu, Haryanto sialan yang sudah menghancurkan hidupku itu, aku nggak akan pernah memaafkannya. Pratama berteriak histeris dan menendang meja resepsionis dengan keras. Kertas-kertas beterbangan, dan para inspektur sejenak mundur selangkah. Memanfaatkan momen itu, Pratama melesat keluar dari kantor seperti panah lepas, dari busur, dan kabur menuruni tangga darurat. Berhenti, teriak para inspektur, tapi Pratama tidak peduli. Salah satu sepatu kulit mahalnya terlepas di tangga,
dan jas mahalnya kotor bergesekan dengan tembok, tapi Pratama terus berlari tanpa menoleh ke belakang. Itu adalah wujud seekor tikus yang tersudut, di mana sisa-sisa martabat manusianya tak lagi tersisa. Beberapa puluh menit kemudian, telepon di ruang kerjaku berdering. Itu Tirta. Bapak besar, kami baru dapat laporan dari Disnaker dan Ditjen Pajak. Penyitaan barang bukti di kantor sudah selesai, dan para karyawan telah dievakuasi dengan aman. Bagus, terima kasih kerja kerasmu. Namun, ada nada tegang dalam suara Tirta. Tepat sebelum polisi tiba, Andi Pratama memanfaatkan kelengahan dan kabur dari para inspektur lewat tangga darurat. Saat ini kepolisian sedang melakukan pencarian, tapi jejaknya belum ditemukan. Kabur, ya, aku merendahkan suaraku. Mengingat betapa kerdilnya sifat pria itu, mustahil dia akan menyerahkan diri dan mengakui kesalahannya. Jalan yang ditempuh oleh orang yang telah kehilangan segalanya biasanya sama. Bukannya bertobat, mereka akan mengarahkan amarah dan dendam kepada pihak yang mereka anggap membuat mereka seperti ini. Bapak besar, untuk berjaga-jaga, kami akan memperketat keamanan di kediaman Anda. Suara Tirta menjadi lebih tegas. Ya, tolong lakukan. Pria itu pasti akan menjadikan rumah ini sebagai target akhirnya. Jendela di kamar Ayu tidak boleh dibuka sedikitpun. Sampaikan ini juga kepada semua pelayan. Aku menutup telepon dan berdiri dengan tenang. Di luar jendela, langit cerah musim kemarau telah tertutup awan mendung kelabu. Bau tajam anggur merah murahan yang tertinggal di tanganku saat aku memeluk Ayu semalam kembali terbayang di ingatanku. Pratama, segala kebusukan terakhir yang kau pegang erat-erat itu akan kuhancurkan sampai tak bersisa. Jangan harap kau bisa menyentuh rumahku. Pada saat yang sama, dengan napas tersengal-sengal, Pratama bersembunyi di dalam sebuah bilik telepon umum tua yang remang-remang di sebuah gang. Di tangannya, terdapat salinan CV Ayu yang ia rebut dari mejanya sebelum kabur. Di situ, tertera jelas alamat lengkap Ayu. Tunggu aku, Ayu Haryanto. Kalau aku harus masuk neraka, kamu harus ikut bersamaku. Di mata Pratama yang keruh, berkobar, api hitam dendam, yang bisa disebut sebagai sebuah kegilaan. Pukul 3 sore, langit Jakarta benar-benar tertutup awan hujan yang tebal, dan suara guntur terdengar bergemuruh dari kejauhan. Ayu terbangun di tempat tidurnya. Perkataan kakeknya mungkin sedikit melegakan hatinya. Namun, teror dari cuci otak jangka panjang tidak akan hilang begitu saja. Pada saat itu, ponsel di samping tempat tidurnya bergetar keras. Melihat nama yang tertera di layar, Ayu merasakan darahnya tersirap. Pak Direktur, Andi Pratama. Jangan diangkat. Kamu tidak punya urusan lagi dengan perusahaan itu. Meskipun dia tahu hal itu, jari Ayu yang gemetar bergerak sendiri dan menekan tombol hijau. Kalau aku mengabaikannya, aku akan dapat hukuman yang lebih parah. Rasa takut yang telah ditanamkan dalam-dalam itu membuat tubuhnya bergerak secara otomatis. Ayu, apa yang sudah kamu lakukan, ha? Dari speaker terdengar jeritan, melengking Pratama. Gara-gara kamu lapor ke Disnaker, perusahaanku hancur. Berantakan. Orang gak tahu diuntung dan gak berguna kayak kamu gak pantas. Dibiarkan hidup, teriakan tertahan keluar dari tenggorokan Ayu. Di kepalanya, berkelebat ingatan malam saat dia disiram wine, dan bau busuk itu kembali tercium. Jantung Ayu seketika membawanya kembali ke kantor neraka itu. Rasa malu, saat dia dipermalukan di depan semua orang, dipanggil pencuri gaji, dan dilempari koin 500 perak. Aku sekarang ada di depan rumahmu. Aku lihat alamatmu di CV, rumah gedongan di Menteng yang lumayan mewah. Ya, keluar kamu, sekarang juga. Keluar dan bilang ke inspektur kalau catatanmu itu cuma bohong. Suara Pratama terdengar gila. Itu adalah ancaman kotor khas orang yang sudah terpojok mati. Kalau kamu nggak keluar, aku akan sebar rumor ke seluruh industri kalau kamu maling data rahasia perusahaan. Aku akan tuntut kamu ganti rugi 10 miliar. Aku bakal bikin keluargamu bangkrut. Pandangan Ayu mengabur. Aku sudah menghancurkan perusahaan. Aku bikin keluargaku nanggung utang miliaran. Ini salahku? Coba aja aku lebih tahan, banting. Ini semua nggak akan terjadi. Maafkan aku. Aku akan keluar sekarang. Sambil meneteskan air mata, Ayu terhuyung berdiri dan mengulurkan tangannya ke arah tirai jendela. Tiba-tiba, Ayu, kamu tidak perlu minta maaf. Sebuah suara berat yang sangat menenangkan terdengar, dan tanganku yang besar menggenggam erat tangan Ayu yang gemetar. Kakek, air mata lega sekaligus ketakutan tumpah dari mata Ayu. Aku mengusap punggung Ayu dan mengambil ponsel dari tangannya. Nggak apa-apa, tetaplah di sini, kamu tidak perlu lagi mendengarkan suara orang. Ini. Aku menempelkan ponsel itu ke telingaku. Haryanto,
dengar aku nggak? Kalau kamu nggak keluar, aku beneran bakal nyeret keluargamu ikut hancur. Nyali yang cukup besar, Pak Pratama. Mendengar nada suaraku yang pelan, aku bisa mendengar Pratama menahan napas sejenak. Oh, ternyata Anda, kakek tua di ruang tamu tadi. Saya adalah pemilik rumah ini. Sepertinya Anda belum sadar di depan rumah siapa Anda berdiri dan melontarkan ancaman. Aku bisa mendengar napas Pratama menderu kencang. Persetan. Emangnya, Anda ini siapa? Budi Haryanto si pendiri grup? Aku nggak peduli. Cucumu itu, kriminal yang sudah nyuri data internal perusahaan kami, aku akan tuntut dia, atas pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan. Pratama mengancam, dengan putus asa. Ini adalah kartu terakhir dan paling menjijikkan yang tersisa baginya, setelah lari dari polisi, kehilangan uang, dan jabatan. Memeras, keluarga kaya yang takut akan skandal, tapi, kalau Anda mau bayar 10 miliar, sebagai uang damai, aku bisa tutup mulut. Buat menghapus kejahatan cucu Anda, 10 miliar itu harga yang murah, kan? 10 miliar. Iya, kalau Anda siapkan 10 miliar sekarang, aku akan pergi dengan tenang. Pratama pasti sedang menghitung dengan otak kotornya. Membungkam orang kaya demi menutupi skandal. Kalau dia dapat uang itu, dia bisa kabur dan membangun perusahaan baru. Dia masih tidak mau mengakui bahwa dia adalah pecundang mutlak, menginjak harga diri orang hanya dengan 500 perak, tapi merasa uang tutup mulutnya bernilai 10 miliar. Benar-benar pria yang arogan dan konyol. Aku menekan amarah kelam di dadaku dan berkata dengan suara bariton yang dingin, "Itu kata-kata terakhirmu?" Aku mematikan telepon dan memberi perintah pada pelayan yang berjaga di pintu kamar Ayu, agar tidak melepaskan pandangannya, sedikit pun dari Ayu. Bapak besar, Direktur Tirta sudah menunggu di luar gerbang. Saat aku melangkah ke lorong, kepala keamanan melaporkan dengan nada tegang, "Ya, buka gerbangnya, jangan biarkan tikus got itu masuk. Biar aku sendiri yang keluar." Saat aku membuka pintu kayu jati utama dan melintasi taman yang luas menuju gerbang depan, Pratama yang tampak menyedihkan berdiri di sana, mengintip ke dalam area rumah melalui celah-celah jeruji besi. Setelan jas mahalnya, berlumuran lumpur dan debu, dan dasinya melonggar berantakan seakan habis dirobek. Matanya merah menyala. Dia tidak terlihat seperti seorang direktur perusahaan, melainkan seperti tikus got yang tersudut di gang sempit. Begitu, melihatku, Pratama mulai menendang gerbang besi dengan beringas. Gerbang besi, kokoh, yang dari generasi ke generasi melindungi kediaman keluarga Haryanto, sama sekali tak bergeming oleh tendangannya. Sebaliknya, sol sepatu kulit, mahalnya justru lepas, menimbulkan bunyi yang sangat menyedihkan. "Heh, cepetan, siapin uang 10 miliar. Emangnya kamu mau cucu kesayanganmu itu ditangkap polisi, gara-gara nyuri data?" Aku, tanpa membuka gerbang, hanya menatap dengan tenang ke arah Pratama yang mengancam dari balik jeruji. "Kamu berniat melimpahkan semua penipuan yang kamu lakukan di perusahaanmu kepada Ayu? Banyak bacot, aku ini direktur. Demi melindungi perusahaan, wajar kalau cewek nggak berguna itu harus pasang badan. Dia harusnya mengorbankan nyawanya buat aku." Tidak ada setetes pun akal sehat yang tersisa padanya. Inilah wujud asli dari manusia yang memeras keringat anak muda dan memanfaatkan kebaikan mereka. Aku bahkan tidak merasa kasihan melihat wujud rendahan pria ini, yang sampai akhir tak mau mengakui kesalahannya dan berusaha bertahan hidup di atas penderitaan orang lain. 10 miliar. Kasih aku 10 miliar, dan aku bakal tutup mulut. Buat bos perusahaan raksasa, uang segitu mah, uang receh kan? Di saat Pratama terus berteriak histeris, dari jalanan di belakangnya, sebuah Toyota Alphard hitam meluncur tanpa suara, dan berhenti tepat di belakang Pratama. Pratama terperanjat dan menoleh. Siapa ini? Polisi? Namun, pintu kursi belakang mobil mewah itu terbuka perlahan, dan saat dia melihat wajah orang yang keluar, kepercayaan diri gila Pratama tadi lenyap seperti sihir. "Anda, kenapa Anda ada di sini?" Suara terguncang dan tak percaya keluar dari tenggorokan Pratama. Aku tersenyum dingin dari balik gerbang besi. "Kamu bilang, kamu mau lapor polisi dan nuntut pakai pengacara, kan? Makanya aku undang lawan bicara yang paling pas buatmu." Di sana berdiri orang yang paling tidak ingin dilihat oleh Pratama, dan yang seharusnya tidak mungkin ada di sini. Orang yang keluar dari kursi penumpang Alphard hitam itu adalah seorang pria, berusia 50-an, mengenakan setelan jas three-piece yang sangat rapi. Matanya tajam, dengan wajah yang dingin, dan tanpa ekspresi. Pratama sudah sering melihat wajah pria ini di sampul majalah bisnis dan berita TV. Dia adalah pengacara korporat tak terkalahkan, Aditya Hutapea, yang memimpin Departemen Legal Group Haryanto dan menjadi pengacara pribadi tokoh-tokoh besar di dunia bisnis Indonesia. Kenapa pengacara Aditya ada di sini?
Suara Pratama benar-benar pecah, dan decitan menyedihkan lolos dari tenggorokannya. Tak peduli seberapa keras dia berteriak-teriak sok kuasa di perusahaannya sendiri, atau seberapa keliru dia merasa punya uang dan kuasa, ada orang-orang di negara ini yang mutlak tidak boleh dijadikan musuh. Dan Aditya adalah sosok nomor 1 di daftar itu. Aditya melangkah maju dengan tenang, menatap Pratama yang gemetar di dekat gerbang besi dengan pandangan dingin seolah sedang menatap serangga kecil. Andi, Pratama, benar. Saya datang ke sini sebagai kuasa hukum dari Bapak Budi Haryanto, pendiri grup kami, terkait percobaan pemerasan uang senilai 10 miliar rupiah yang Anda lakukan. Pemerasan? Bukan, aku cuma minta ganti rugi sah. Dari... Simpan saja alasan murahanmu. Suara bariton Aditya yang dingin memotong keras ucapan Pratama yang bergetar. Semua kalimat ancaman yang baru saja kamu teriakkan pada Pak Budi telah direkam dengan sangat jernih oleh dashcam mobil ini dan oleh alat perekam di saku saya. Ini jelas memenuhi unsur pidana, pemerasan dan pengancaman. Pada detik saat Aditya mengeluarkan voice recorder hitam kecil dari saku dalam jasnya, seluruh darah di wajah Pratama seolah tersedot habis. Tidak, tadi aku cuma agak emosi, aku sama sekali nggak bermaksud ngancam beneran, alasan-alasan. Tidak masuk akal berhamburan dari mulut Pratama. Iya kan, selama ini aku selalu kerja keras jadi subkontraktor grup Haryanto. Aku cuma pengen jaga hubungan. Baik, hubungan baik? Lucu sekali. Aditya, tanpa tersenyum sedikit pun, meratakan fakta dengan dingin. Sepertinya Anda masih belum paham posisi Anda saat ini. Betapa menyedihkan melihat Anda tak sadar bahwa tanah tempat Anda berpijak sudah hancur sepenuhnya. Aditya menjentikkan jarinya, dan dari arah belakang Alphard itu, sebuah mobil van putih meluncur maju dan berhenti tepat di sebelah Pratama. Pintu van terbuka, lebar, dan dari dalamnya keluarlah para inspektur Disnaker yang 10 menit lalu menggeledah kantor Pratama, beserta beberapa detektif berpakaian preman dari Polda Metro Jaya. Pak Pratama, akhirnya kami menemukan Anda, kata pria. Inspektur yang memimpin kelompok itu dengan napas sedikit memburu. Kami mengejar Anda bersama polisi setelah Anda kabur lewat tangga darurat. Saya kaget, setengah mati pas tahu Anda malah datang sendiri ke rumah pendiri grup Haryanto. Ini benar-benar di luar dugaan. Seorang detektif polisi senior melangkah pelan dan berdiri di depan Pratama. Saudara Andi Pratama, kami minta Anda ikut ke kantor polisi sekarang atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Ketenagakerjaan dan penipuan subsidi negara. Dan tentu saja, kami akan menginterogasi Anda soal percobaan pemerasan yang baru saja Anda lakukan di sini. Para polisi mengepung. Pratama menutup total semua jalan keluarnya. Tak ada lagi tempat untuk lari. Dia hanya bisa menatap dengan tangan gemetar bagaimana kerajaan diktator kecilnya yang ia bangun bertahun-tahun dengan mengatur anak-anak muda lewat rasa takut dan tipu daya runtuh tepat di depan matanya. Enggak, aku enggak. Salah. Semua ini gara-gara cewek itu, Ayu Haryanto. Pratama, di ujung keputusasaan, tiba-tiba mulai berteriak seperti orang gila. Membuang seluruh gengsinya, dia melontarkan alasan-alasan konyol demi menyelamatkan dirinya sendiri. Aku sebagai direktur cuma mendidik dia dengan tegas supaya dia jadi orang berguna. Dia sendiri yang lembur atas kemauannya sendiri karena kerjanya lambat dan gak becus. Teriakan jelek Pratama bergema memilukan di perumahan, elit yang sepi itu di bawah langit mendung. Soal wine itu juga, dia sendiri yang nyenggol gelasnya sampai bajunya kotor. Dia sengaja nuduh aku. Salah satu detektif mengulurkan tangan untuk mencengkeram lengan Pratama. Makin, gak tahu malu Anda ini, tenang, lepasin aku. Mana buktinya kalau aku yang nyuruh? Buku catatan gila yang ditulis cewek itu, emangnya itu bisa jadi bukti? Kuat, aku nggak akan pernah ngaku, aku bakal lawan sampai ke pengadilan. Pratama memberontak dalam kondisi histeris. Pada saat itu, tunggu, dari balik gerbang besi, terdengar suaraku yang pelan, berat, namun memiliki otoritas mutlak, membuat seluruh pergerakan di tempat itu membeku. Pengacara Aditya, para polisi, bahkan Pratama yang sedang teriak-teriak gila, semuanya serentak menoleh ke arahku. Aku dengan tenang memberi isyarat kepada Tirta dan kepala keamanan di dekat gerbang. Buka gerbangnya. Kepala keamanan segera menekan remote control, dan gerbang besi tebal yang menjaga keturunan Haryanto itu terbuka ke samping dengan suara mesin menderu pelan. Aku, dengan kedua tangan di belakang punggung, melangkah pelan keluar gerbang. Bapak besar, bahaya, jangan mendekat ke orang gila itu. Tirta mencoba menghalangiku, tapi aku menahannya dengan satu tangan. Tidak apa-apa. Aku sendiri yang akan memusnahkan kebohongan murahan dan alasan menyedihkan dari mulut pria ini. Aku berjalan lurus ke arah Pratama.
dan menatap pria menyedihkan yang meringkuk di tanah itu dengan mata sedingin es batu. Kamu bilang tidak ada bukti, Pratama? Mendengar suaraku yang pelan, Pratama tersentak dan menatapku bak anjing yang ketakutan. Bukti bahwa kamu, secara mental telah menghancurkan Ayu dan mencoba menjadikannya tameng untuk semua penipuanmu. Dan bukti paling telak bahwa malam itu, di hari gajian pertamanya, tanganmu sendirilah yang menyiramkan wine ke tubuh Ayu sambil menertawakannya. Mata Pratama membelalak lebar hingga batas maksimal karena ngeri. Tidak, omong kosong. Nggak mungkin ada bukti kayak gitu. Di sana cuma ada aku dan anak-anak kantorku. Pratama menggeleng panik, mencoba membuang ingatannya. Memang benar. Saat itu cuma ada karyawan kantormu, tapi justru tanganmu sendirilah yang meninggalkan bukti tak terbantahkan itu. Aku dengan tenang merogoh sakuku dan mengeluarkan sesuatu. Ini adalah bukti dari haus pengakuanmu, yang rendahan, dan rasa superioritas menyimpangmu yang memaksamu untuk merendahkan orang lain agar merasa hebat. Ini adalah bukti dosamu yang tak akan pernah bisa dihapus. Tatapan gemetar Pratama terpaku pada tanganku. Nah, di sini, aku akan membakar habis semua jalan pelarianmu. Barang yang kukeluarkan dari saku jasku dengan tenang adalah sebuah smartphone, model terbaru. Aku menggeser layarnya beberapa kali dan menaikkan volumenya, hingga maksimal. Di bawah langit mendung, di jalanan perumahan elit yang sunyi, itu, terdengar tawa seorang pria yang sangat kasar dan teramat familiar. Nih, 500 perak, duit segini cocok buat pencuri gaji nggak berguna kayak kamu. Pakai yang bener sana. Dari speaker ponsel itu, terdengar jelas suara dari si Andi Pratama sendiri, lalu disusul suara dentingan koin yang jatuh, tawa, canggung dari karyawan di sekitarnya, dan suara ketakutan Ayu yang sangat pelan. Rekaman audio itu terus berlanjut. Muka apa itu? Kok ditekuk? Kamu nggak paham, enaknya wine mahal ya? Sini ku bikin kamu merasakannya langsung di badanmu. Tuh, bajumu jadi wangi gara-gara wine mahal. Terdengar suara cairan disiramkan. Dan disusul tawa Pratama yang semakin menjijikkan. Selama audio itu diputar, Pratama lumpuh total, seolah tersambar petir. Matanya melotot tajam, mulutnya setengah terbuka menatap ponsel yang mengeluarkan suaranya sendiri. Kenapa? Kenapa Anda bisa punya rekaman itu? Suara Pratama, bukan lagi getaran ketakutan, melainkan hanya embusan udara serak dari tenggorokan. Aku menjawab datar dengan nada mematikan. Di hari kamu menyiram wine ke Ayu, kamu merekam suaranya di HP-mu dan mengirimkannya ke sebuah grup WhatsApp. Wajah Pratama berubah dari pucat pasi menjadi seputih kertas. Cara mendidik karyawan baru yang tolol. Kamu kasih judul konyol itu dan dengan bangganya membagikan voice note itu ke grup rahasia tempat kumpulnya bos-bos bermental sama sepertimu. Aku menyimpan ponselku dan menatap Pratama yang menyedihkan. Dia tidak bisa memuaskan dahaga akan pengakuan selain dengan memamerkan kekuasaannya dan membuli orang yang lemah. Benar-benar pria yang bodoh dan memuakkan, tapi di grup rahasia itu, gimana rekaman itu bisa bocor? Di situ kan isinya, cuma teman-teman bisnis kepercayaanku. Pratama menggeleng hebat, menolak, percaya kenyataan. Dia tidak percaya bahwa koleganya akan mengkhianatinya. Sebenarnya seberapa sampah teman yang kamu maksud itu? Aku tertawa dingin. Pagi ini, saat tim legal grup Haryanto menyelidiki kebusukan perusahaanmu, mereka menemukan keberadaan grup WA itu. Dan kami sedikit mengontak para bos yang ada di grup itu dengan cara yang sedikit keras. Keras? Iya. Kami cuma kasih mereka pilihan, ikut terseret dalam pidana yang dilakukan Pratama, atau kooperatif memberi informasi. Kaki Pratama mulai bergetar. Dan tebak, teman-teman bos yang kamu banggakan itu, ketakutan setengah mati kalau investigasi kami bakal merembet ke perusahaan mereka dan langsung lari. Kocar-kacir kayak kecoa. Merekalah yang dengan sukarela menyerahkan rekaman, suaramu itu sebagai barang bukti untuk menyelamatkan leher mereka sendiri. Bohong, mereka berkhianat. Hubungan yang dibangun di atas dasar, merendahkan martabat orang lain dan mencari keuntungan semata, akan hancur jadi abu di saat genting. Kamu pikir kamu adalah predator puncak yang kuat, tapi kenyataannya kamu nggak pernah mempercayai siapapun. Pada saat itu, detektif senior yang berdiri di belakang Pratama berbicara dengan nada berat. Andi, Pratama, kami sudah mengantongi bukti yang lebih dari cukup, selain pasal, perbuatan tidak menyenangkan dan perundungan fatal, serta pelanggaran UU, Ketenagakerjaan, kami akan mendalami kasus penipuan dan korupsi Anda dengan saksama. Perkataan polisi itu benar-benar mematikan harapan terakhir Pratama. Perusahaannya bangkrut, utang miliaran menumpuk, polisi siap menangkapnya. Dan, dia dikhianati total oleh bos-bos yang selalu ia pameri. Semuanya kiamat. Pratama akhirnya jatuh berlutut. Lutut dari setelan jas three-piece,
mahalnya kotor oleh lumpur aspal. Tak ada lagi sisa-sisa martabat seorang direktur atau kesombongan yang selalu ia agungkan. Yang tersisa hanyalah seorang pria parubaya yang menyedihkan, meringkuk dan gemetar di atas tanah. Maafkan saya, tiba-tiba Pratama membenturkan dahinya ke tanah, menangis dan memohon. Saya yang salah, ini semua salah saya akan minta maaf langsung ke Ayu. Saya bakal lakukan apa aja. Tolong jangan serahkan ke polisi, saya nggak mau dipenjara. Keringat dan air mata Pratama yang menetes dari dahinya, meninggalkan bercak-bercak hitam di aspal. Saya akan bayar ganti rugi, saya bakal kasih semua harta saya buat Ayu. Tolong gunakan kuasa grup Haryanto buat tutup kasus ini, tolong selamatkan saya. Melihat permohonan yang begitu memalukan itu, para detektif dan pengacara Aditya hanya menatapnya dengan rasa jijik. Kamu bilang kamu akan kasih semua hartamu? Mendengar suaraku yang dingin, Pratama tersentak, mengangkat wajahnya, dan menatapku dengan mata memelas. Iya, semua yang saya punya. Aku menggelengkan kepalaku pelan. Sepertinya kamu belum paham juga. Kamu sudah nggak punya sepeser pun harta untuk diberikan. Perusahaanmu menanggung utang miliaran, dan kong-kali-kong kredit ilegal. Dengan Surya si orang bank juga sudah dibongkar. Semua aset pribadimu akan disita negara, dan kamu bahkan tidak akan bisa mengajukan status pilot. Wajah Pratama memutar karena putus asa. Aku melanjutkan. Lagi pula, omong kosong apa pun yang kamu katakan, air mata dan hati Ayu yang sudah hancur takkan pernah bisa dikembalikan. Betapa kerasnya dia menyalahkan dirinya, betapa setiap malam dia lembur dan mencatat semuanya. Betapa hancur harga dirinya saat cuma dilempari koin 500 perak. Jangan pernah berpikir rasa sakit itu bisa dibayar pakai uang. Maafkan saya beneran salah. Mulai sekarang saya bakal berubah. Aku memotong ucapan Pratama dengan tajam. Aku sama sekali tidak berniat memaafkanmu. Manusia sepertimu, setelah keluar dari penjara beberapa tahun lagi, pasti akan mencoba memutihkan utangmu dan kembali menipu orang untuk bertahan hidup. Mata Pratama terbelalak. Kata-kataku benar-benar menelanjangi rencana licik terakhirnya. Aku, sebagai kakek Ayu, dan sebagai manusia yang membangun grup Haryanto dengan darah dan keringatku, tak akan pernah membiarkan hama sepertimu kembali melihat cahaya matahari di masyarakat. Aku menyodorkan smartphone kepada Tirta. Tirta, sudah siap? Siap, Bapak Besar, kapanpun Anda mau. Ekspresi kengerian semakin menjadi-jadi di wajah Pratama. Mungkinkah ada neraka yang lebih parah dari dipenjara dan dimiskinkan? Aku menatap dingin Pratama dan dengan tenang memerintahkan Tirta, kalau begitu, ini sentuhan terakhirnya, berikan telepon itu padanya. Tirta dengan cepat menggeser layar, dan memanggil sebuah nomor. Aku akan membakar hangus jalan pintas paling menjijikkan yang sedang kamu genggam erat-erat sekarang. Di ruang yang sunyi itu, terdengar nada panggil telepon berbunyi pelan. Tut, tut, tut. Wajah Pratama sudah hancur oleh ketakutan, tapi di dasar matanya masih tersisa setitik harapan. Walaupun dia di penjara, kehilangan perusahaan dan hartanya, dia masih punya satu kartu truf terakhir yang pasti akan mendukungnya. Klik. Telepon tersambung. Ya, ini Pak Wibowo. Dari speaker terdengar suara berwibawa namun sangat tertekan dari seorang pria tua. Pada detik Pratama mendengar suara itu, dia tersentak, mengangkat wajahnya, dan berteriak ke arah telepon. Oh Papa, ini Andi, tolong saya, Pak, kakek-kakek gila ini, mereka mau menghancurkan perusahaanku. Diam kau bajingan, suara mertuanya, dari seberang sana dengan kejam memotong jeritan memelas Pratama. Mendengar makian itu, Pratama kaget dan mulutnya megap-megap. Aku mulai berbicara dengan tenang. Bapak Wibowo, ini Budi Haryanto. Seperti kesepakatan kita tadi, tolong jelaskan sendiri realitasnya kepada menantu Anda. Mendengar kata-kataku, Pak Wibowo di seberang telepon menghela napas sangat berat. Pak Wibowo adalah ayah dari istri Pratama dan direktur sebuah pabrik manufaktur yang sudah lama berdiri. Dialah yang menyuntikkan sebagian besar modal awal saat Pratama mendirikan perusahaannya dan menjadi sponsor utama di balik layar. Pratama diam-diam berencana memohon pada ayah mertuanya untuk menyiapkan uang tebusan atau melunasi utangnya. Dia sangat yakin bahwa dia selalu menjadi menantu idaman bagi mertuanya. Andi, kamu benar-benar manusia sampah yang gak bisa diselamatkan. Dalam suara Pak Wibowo yang berat dan bergetar, terkandung kemarahan dan rasa jijik yang sangat dalam. Papa ngomong apa? Aku kan selama ini kerja keras, mati-matian demi perusahaan, kamu masih bisa bohong di saat begini? Suara keras Pak Wibowo menggelegar dari speaker. 1 jam yang lalu, pengacara Aditya
Dari grup Haryanto sudah membeberkan semua dokumennya padaku. Paksa lembur nggak dibayar, nipu subsidi pemerintah, dan rekaman suara menjijikan saat kamu nyiksa karyawan barumu itu, jeritan pendek lolos dari tenggorokan Pratama. Uang modal, bikin perusahaan yang kuberikan demi masa depan putriku, malah kamu pakai buat memuaskan nafsu gilamu berkuasa dan memperbudak anak orang. Bukan, Pak. Itu salah paham. Pak Wibowo mengabaikan total alasan Pratama dan membongkar fakta paling mematikan. Kamu bikin pembukuan ganda dan menggelapkan uang perusahaan buat nyewa apartemen mewah di Mega Kuningan demi simpanan mudamu, kan? Hah? Pada saat itu, seluruh aliran darah di wajah Pratama benar-benar mengering, membuatnya seputih kertas HVS. Pengkhianatan terhadap keluarga, hal yang paling dibenci oleh mertuanya. Pratama menyiksa anak muda di kantor, akting jadi suami idaman di rumah, sementara di balik layar dia menghidupi pelakor pakai uang perusahaan. Kamu bohongi putriku bilang sibuk, meeting bisnis dan kondisi kantor lagi krisis, padahal kamu foya-foya pakai uang orang. Dosamu yang sudah menginjak-injak hati putriku dan perasaanku sebagai ayah nggak akan pernah terampuni. Tunggu dulu, Pak, soal pelakor itu fitnah. Itu cuma karangan pengacara, Aditya. Pratama, yang tubuhnya makin menyusut, merangkak putus asa ke arah smartphone itu. Nita, jawab aku. Sayang, kalau kita ngomong berdua, kamu pasti paham, perempuan itu yang godain aku. Pada saat itu, terdengar suara kresek dari telepon, lalu suara wanita yang sangat dingin dan pelan berbicara. Ini aku. Itu adalah istri Pratama, Nita. Oh, Nita, syukurlah. Ini semua cuma salah paham. Kakek tua ini yang mau ngejebak aku. Andi, jangan pernah sebut namaku pakai mulut kotor itu lagi. Kata-kata istrinya terdengar seperti penolakan mutlak. Aku sudah dapat pengakuan dari pelakormu itu. Begitu dia tahu perusahaanmu bangkrut dan kamu mau ditangkap polisi, dia langsung ambil semua tas branded yang kamu belikan dan kabur. Ya, ada uang abang disayang, nggak ada, uang abang ditendang. Hubungan murahan, sama kayak dirimu sendiri. Dan pastinya, aku sudah minta pihak manajemen apartemen untuk memutus kontrak sewa tempat. Itu bohong, nggak mungkin. Nita, cuma kamu yang percaya aku. Aku sudah ajukan gugatan cerai lewat pengacaraku, dan aku akan seret kamu ke pengadilan. Buat nuntut ganti rugi dan balikin semua uang yang diinvestasikan ayahku ke perusahaanmu. Siap-siap saja membusuk di penjara. Bunyi elektronik dari sambungan telepon yang diputus sepihak terdengar ngilu di jalanan yang sunyi itu. Dikhianati istri, dibuang mertua, dan ditinggal kabur. Pelakor, istana pasir yang dibangun Pratama bertahun-tahun di atas kebohongan, pencitraan, dan eksploitasi orang lain, runtuh tak berbekas. Aku menatap Pratama, yang kini terbaring kaku di tanah, dan berkata dengan tenang, kamu ini nggak bisa melakukan apa-apa sendiri, kamu cuma main peran jadi raja di perusahaan, kecil pakai uang mertuamu, dan cuma bisa merasa hebat dengan cara menindas anak muda dan ngatain mereka nggak berguna. Suaraku yang dingin menusuk punggung. Pratama, 500 perak yang kamu kasih ke Ayu, itulah nilai dirimu yang sebenarnya. Tidak, sekarang nilai dirimu bahkan nggak sampai 500 perak. Saldo kehidupanmu mulai hari ini benar-benar minus mutlak. Pratama sudah tak sanggup mengeluarkan satu suku kata pun. Dia hanya membenamkan wajahnya di aspal dan mengerang pelan seperti binatang sekarat. Detektif polisi melangkah maju dengan tenang, mencengkeram tangan Pratama dan melipatnya kasar ke belakang punggung. Dengan bunyi klik yang tajam, borgol besi dingin mengunci pergelangan tangan Pratama. Nah, di kantor polisi nanti, kamu bisa cerita panjang lebar sama kami? Dua detektif mengangkat tubuh Pratama secara paksa, memaksanya berdiri, dan menyeret setelan jas mahalnya yang kini belepotan, lumpur. Lampu rotator merah dari mobil polisi berkedip mengerikan di bawah langit mendung. Sebelum tubuhnya didorong masuk ke kursi belakang mobil polisi, Pratama sempat menoleh ke arahku untuk terakhir kalinya. Di matanya tidak ada lagi kemarahan atau dendam, yang ada hanyalah keputusasaan tanpa dasar dan kekosongan abadi dari seorang manusia yang telah kehilangan segalanya. Pintu mobil polisi ditutup rapat, dan mobil itu, dengan sirene yang melolong, melaju, meninggalkan kawasan perumahan elit yang tenang itu. Para inspektur Disneker dan pengacara Aditya juga membungkuk hormat dalam diam, lalu kembali ke mobil mereka masing-masing. Hanya tersisa aku dan Tirta. Dan aspal yang masih menyisakan noda lumpur kotor. Semuanya sudah selesai, Bapak. Besar? Tanya Tirta pelan. Iya, sudah selesai. Pria itu tidak akan pernah bisa kembali lagi melihat matahari di masyarakat. Aku menarik napas dalam-dalam. Dulu,
Pernah ada masa di mana aku berpikir bahwa kesuksesan hidup hanyalah tentang membesarkan perusahaan dan mengumpulkan kekayaan. Namun, sekarang di usia senjaku, fakta bahwa aku bisa melindungi senyuman cucu kesayanganku. Mungkin ini adalah pencapaian yang paling membanggakan dalam seluruh hidupku. Aku menatap langit. Awan mendung mulai terbuka, dan langit biru cerah membentang, tinggi tak terbatas. Kakek, terdengar panggilan dari belakang, dan aku pun menoleh. Dari ambang, pintu utama, Ayu mengintip dan melambaikan tangannya padaku. Senyumannya lebih cerah dari matahari musim kemarau, dan yang terpenting, terlihat sangat kuat. Aku pun perlahan membalas lambaian tangan Ayu. Semuanya sudah baik-baik saja. Sekarang, kamu bisa pergi kemanapun dengan kakimu sendiri. Nak, aku tersenyum, pelan, dan bersama Tirta, kami berjalan perlahan menyusuri jalanan yang kini bermandikan cahaya putih cerah. Kehidupan baru Ayu kini telah dimulai, memancarkan sinar yang paling benderang.